Halo, Assalamualaikum, sahabat siaga. Ya ampun, udah 2 minggu ya kita nggak ketemu. Gimana nih kabarnya? Aduh, nih sudah ada yang chat. Ada Zaratun Siti. Hai kakak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kalian gimana kabarnya? Ada Setio Arya, Alhamdulillah sehat. Nah, semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Asik. Semoga selalu sehat-sehat terus ya kalian ya. Ada Afrila Nurhayati, alhamdulillah baik Kak. Ada Muhammad Baktiar, alhamdulillah sehat. Sehat-sehat terus ya guys. Nih kalau boleh tahu ini, aduh, ini lagi di mana ini? Lagi di rumah atau lagi di kerjaan atau lagi keluar sama ayang? Belum malam minggu ya? Aku lagi di tempat kerja, Kak. Sama aku juga lagi kerja. Gak apa kita harus semangat ya, guys ya. Lagi di rumah, Kak, nonton MCI. Apa MCI itu? Bola, ta? Di rumah. Gimana, guys? Gimana majelis lucu Indonesia? Oh ya Allah, majelis Indonesia. Majelis lucu. Oh, bukan bukan majelis lucu ya, tapi majelis Indonesia ya. Oh, salah. Parah ini Mas Rama ini. Ya, gimana guys? Apa menurut kalian selama 2 minggu ini kita sempet off apa materi Siaga Akademi gitu. Mungkin ada yang kangen sama Yuni, aduh. Atau kangen sama Mas Rama? Ini Mas Rama lagi kurang enak badan juga sih. Semoga Mas Rama itu ya diberikan kesehatan ya, biar besok Selasanya bisa jadi moderator lagi. Amin. Amin. Ini lagi pada sholat Isya dulu kali ya. Iya, benar-benar. Aku lagi nggak sholat, guys. Ini yang mau sholat boleh sholat dulu aja. Jadi gabut, Kak. Kangen sama materi-materinya. Iya, bener. Kangen pol, Kak. Kangen semuanya. Amin. Makasih, Yuniar. Sama-sama. Ini kalau dari teman-teman, dari sahabat siaga, ada yang mau sholat dulu. Nggak apa-apa, sholat dulu. Ini kan mumpung, apa? Iya, Mbak Rofikonya kan pemateri hari ini kan masih belum join ya, jadi nggak apa-apa. Kita ngobrol, aduh, kita ngobrol-ngobrol dulu aja kali ya. Mau sholat dulu belum azan? Iya, betul. Masih sholat-sholat di sini juga masih belum azan. Ini sahabat siaga, kira-kira ada referensi materi lagi nggak ya untuk apa? Untuk kelas siaga akademi selanjutnya. Materinya unik, biasa yang didengar hubungan tanpa status, tapi ini status tanpa hubungan. Iya, betul ya. Aku juga agak bingung ini, status tanpa hubungan ini gimana ini. Coba kalau Mas Rama dari Setio, aku jadi penasaran sama materi hari ini. Iya, aku juga penasaran juga sih. Ini agak bertanya-tanya ya sama materi hari ini ya, soalnya agak anti mainstream ini. Udah bukan hal yang biasa lagi. Ini udah luar biasa ini. Status tanpa hubungan ini. Ada banyak anak baru ya di sini. Boleh dong kenalan.
Status tanpa hubungan sangat menarik dari Rudi. Dengar temanya aja udah merinding. Ya ampun. Status tanpa hubungan itu seperti apa ya? Nah, pada kepo kan ini ya. Aku juga kepo. Makanya nanti kita dengarkan penjelasan dari Mbak Rofiko ya materi hari ini. Kayaknya ini menarik banget sih. Ini buat teman-teman yang boleh dong ini di-share linknya ke sahabat-sahabatnya, teman-teman terdekat. Mungkin butuh juga materi hari ini, status tanpa hubungan. Atau mungkin yang lagi menjalin status, udah menikah, atau yang sudah berpacaran, tapi nggak ada hubungan. Maksudnya kayak ngegantung gitu ya. Atau backstreet. Status tanpa hubungan. Biasanya kan hubungan tanpa status ya, Kak. Iya, betul. Makanya ini beda banget materi hari ini. PDF-nya nanti dikirim ke grup apa personal? PDF-nya nanti bisa ya dikirim ke grup. Kak Yuni ada pengalaman. Astagfirullahaladzim. Kalian ini ya, sumpah. Jangan dibuka di sini, itu rahasia. Itu rahasia ya. Boleh dong ini dinyalain kameranya. Yuni mau kenalan loh. Pak Junior ini sangat berpengalaman. Ya ampun. Aku jangan dipojokkan dong guys. Aku semangat nyimak materinya. Iya ya, semangat. Ini aku juga semangat sih, tapi kurang semangat lagi karena nggak ada yang nyemangatin. Udah pro. Waduh, just kidding. Enggak, aku nggak bisa dibercandain loh ya. Aku orangnya seriusan soalnya. Enggak, bercanda ya guys. Boleh dong dinyalain kameranya, aku mau kenalan ini. Ada Elsafa, Alifa, Amdatul Koiro, ada Setio, ada Hab, Muhammad Baktiar, Intan, ada Ria, ada Juwairia, ada Rahma. Banyak anak baru ya di sini. Ya ampun, sering-sering loh guys. Sering-sering ikut kelas ya ke akademi. Biar bisa ketemu aku terus. Kalau belum gabung grup gimana? Nanti bakal kita bikinkan ya grup untuk Siaga Akademi. Jadi nanti kalau misalnya ada yang belum nyimak materinya nanti bisa dikirim. Atau kalau gitu nanti dari timnya kami bisa kok dikirim ke personal. Ya gini kalau punya pengalaman pacaran tanpa status. Kalian nyari jodoh. Waduh. Sudah azan. Ya, boleh. Boleh sholat dulu ya teman-teman yang mau sholat. Halo, Mbak Rofiko. Nah, ini materi hari ini sudah ada ya, ada Mbak Rofiko. Ini mungkin dari teman-teman Siaga Akademi banyak yang belum kenal aku ya. Beberapa aja. Ini kan juga ada sahabat Siaga yang baru bergabung. Jadi aku mau, terus juga Mbak Rofiko juga pastinya belum kenal sama Yuni karena sebelumnya moderatornya kan Mas Rama. Jadi di sini Yuni mau memperkenalkan diri dulu. Jadi sebelumnya di sini perkenalkan, di sini sebagai moderator Siaga Akademi ada Yuniar Indah. Dan ini nanti waktu Siaga Akademi di Selasa selanjutnya nanti bakal mix sama Mas Rama juga. Tuh.
Oke, ini Mbak Rofiko gimana? Apa sudah siap untuk materi hari ini? Soalnya ini anak-anak pada udah kepo ini Mbak. Karena judulnya aja sudah, loh, ini status tanpa hubungan, ini gimana ini? Biasanya kan hubungan tanpa status. Jadi udah pada kepo, udah pada bertanya-tanya ini. Jadi daripada berlama-lama, bisa ya Mbak Rofiko untuk dimulai untuk materi hari ini. Tempat dan waktu, Yuni persilakan. Silakan Mbak Rofiko. Halo, selamat malam. Dengar nggak Kak Yuni? Masuk, masuk Mbak. Oh iya, soalnya baru aku setting bentar-bentar. Ya, nggak apa-apa, ditunggu. Jelas ya? Jelas. Oke, selamat malam semuanya. Iya, Malam. ini baru 25 orang ya yang lainnya. Ini soalnya isanya mundur ya. Iya. Iya, oke, langsung aja saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah pada ditanyain kabarnya nih sama Kak Yuniar. Sudah belum? Boleh dong dijawab sahabat siaga. Ini Mbak Gimana Rafik bertanya lagi sahabat nih. siaga kabarnya kemarin karena minggu kemarin kita kayaknya sempet off ya. Iya, betul Mbak. Harusnya saya yang ngisi karena saya ada schedule lain ya. Coba di kolom chat kabarnya hari ini gimana nih? Apakah tetap sehat ataukah lagi galau? Gimana nih? Oh, baik, kita masih belum kelihatan. Alhamdulillah, Mbak, sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus yang lainnya? Pada sepi-sepi kayaknya malu-malu gitu ya. Malu-malu kucing ini Mbak Rofiko. Iya. Padahal kan materi hari itu nggak baru sekali gitu loh. Udah sering, bahkan udah sampai sahabat siaga ini udah hafal sama Mbak Rofiko. Iya ya, bosen nggak sih? Enggak dong, malah ini ya ampun Mbak, materinya ini bener-bener bikin kepo loh. Sampai maksudnya gimana ya status tanpa hubungan itu ya. Ada kayaknya ada yang senyum-senyum aja gitu ya, yang Mbak Zahrotun Siti Asia dari tadi kenapa Mbak senyum-senyum aja? Wah, apakah ada wajah saya yang lucu gitu? Oke ya, teman-teman, saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya, sahabat siaga. Nah, langsung aja. Gimana Kak Yuniat? Oke, langsung aja kali ini saya akan memulai materi belajar kita di Siaga Academy, yaitu judulnya tentang status tanpa hubungan. Nah, pasti banyak yang bertanya-tanya, biasanya kan hubungan tanpa status ya. Kalau hubungan tanpa status itu biasanya kayak TTM-an gitu ya, teman tapi mesra gitu ya. Diajakin jalan, tapi nggak tahu statusnya itu emang diseriusin atau dinikahin itu nggak jelas gitu ya. Itu namanya hubungan tanpa status biasanya. Apakah ada yang seperti itu gitu? Jadi kayak misal kemana-mana sama si dia gitu ya, tapi ternyata nikahnya nggak sama si dia gitu ya. Kemudian juga mau nanyain sebenarnya status saya tuh gimana gitu. Ternyata kita juga nggak berani gitu. Kenapa? Karena ya itu namanya hubungan tanpa status. Jadi sudah ada yang namanya ikatan secara emosional gitu ya. Akan tetapi statusnya tidak jelas. Nah, ini kebalikannya nih sahabat siaga. Yaitu tentang pernikahan ya, yang artinya dia sudah statusnya tuh udah suami istri, sudah menikah. Tapi ternyata dia tanpa hubungan gitu. Tanpa hubungan itu seperti apa sih? Tanpa hubungan itu artinya tidak ada keterikatan antara jiwa mereka satu sama lain, bahkan secara emosional mereka tidak merasa saling terkait. Nah, itu yang dimaksud dengan status tanpa hubungan. Nah, apakah ada pernikahan yang seperti ini gitu? Nah, kalau ditanya ada, itu tuh jumlahnya nggak sedikit, banyak sekali gitu. Bahkan ada beberapa klien saya itu yang baru 1 bulan atau 2 bulan menikah itu merasa
yang bersangkutan itu kayak nggak punya suami atau istri gitu. Nah, bisa seperti itu. Yuk, next Kak Yuniar. Next materinya, oke. Nah, udah kenal ya sama saya? Udah kenal semua kan? Ya, jadi saya biasanya dipanggil Kak Viko ya. Nama saya itu panjangnya Nurofiko, panggilannya Kak Viko. Kalau kata kakek saya yang ngasih nama, itu artinya cahaya teman gitu artinya. Nah, itu jadi kayak jargonnya tuh di Millennia Consulting, itu jargonnya adalah inspiring mate ya, jadi menginspirasi teman gitu. Ya saya nggak tahu kenapa kakek saya ngasih nama itu ya. Mungkin salah satunya adalah saya harus bantu banyak orang untuk jadi bahagia gitu ya. Nah itu saya adalah Safety Healing Movement. Apa sih Safety Healing Movement itu? Mungkin banyak dari sahabat siaga yang nggak tahu apa sih Safety Healing Movement. Jadi Safety Healing Movement itu adalah terapis dengan metode SAFE ya, terapis penyembuhan luka batin ya, baik itu sifatnya yang kayak trauma masa lalu, kemudian juga inner child atau luka pengasuhan. Begitu pula mereka yang mengalami psikosomatis atau penyakit fisik yang disebabkan oleh masalah emosi gitu ya. Nah, itu namanya Safety Healing Movement ya. Kemudian yang kedua, saya juga menjadi konselor pernikahan di Millennia Consulting. Kurang lebih 2 tahun yang lalu, saya memulai mendampingi beberapa pernikahan yang bermasalah. Mulai dari kasus orang ketiga, kasus KDRT, ya. Kemudian juga ada beberapa mungkin konflik misalnya di awal pernikahan, seperti itu. Dan juga saya praktisi nikah muda. Saya menikah muda di usia 19 tahun ya. Mungkin sahabat siaga ada yang belum tahu bahwa saya menikah di usia 19 tahun yang masih kuliah waktu itu dan cukup struggle untuk menjalani pernikahan karena di tahun kedua itu ujiannya udah nggak main-main. Suami saya divonis dengan kanker sarkoma sewing stadium 2B ya, dan saya harus mengambil alih menjadi tulang punggung keluarga. Nah, itu salah satu ujian terbesar, belum lagi ujian di tahun kemudiannya ya. Artinya menikah itu memang nggak mudah gitu ya, butuh ilmu. Itu makanya kenapa di Siaga Academy nih sahabat siaga, itu selalu diajak setiap minggu untuk belajar bersama. Nah, kalian nih bisa kenal saya lebih dekat di Instagram saya, nurofiko_45, boleh di-follow ya. Atau juga biasanya saya bikin konten di TikTok nurofiko45 ya. Oke, next Kak Yuniar. Ini pada kemana ya? Biasanya tuh pada rame banget atau pada lupa gitu ya. Baru 26 aja gitu ya. 260 anggap aja ya. Oke lah, nggak apa-apa. Satu orang pun diajar juga nggak apa-apa ya. Oke, menikah rasa single. Nah, ada nggak sih orang tuh yang merasa bahwa dia menikah, tapi ternyata dia merasa sendirian gitu. Kalau misalnya ditanya seperti itu banyak sekali ya. Tadi yang saya sampaikan di awal gitu, betapa banyak dari mereka merasa bahwa mereka itu kayak orang single yang hidup berdua dalam ikatan pernikahan. Jadi mereka tuh kayak terjebak gitu loh. Kayak terjebak kenapa mereka harus menikah. Sedangkan antara menikah dan tidak menikah itu tidak ada bedanya. Nah, jangan-jangan teman-teman di sini ada nggak sih yang udah menikah? Coba lihat di kolom chat. Coba dijawab dulu. Belum. Semuanya pada belum nih. Coba belum. Kak Juarianya belum ya? Iya. Kak Setio juga belum. Oh, ini ada. Kak Afifanya. Ini belum, masih OTW. Masih OTW itu udah ada judulnya loh kalau OTW. Biasanya itu jauh-jauh ya Kak ya, bulannya gitu ya.
Iya. Belum mau menikah keburu nggak jadi karena orang ketiga. Untung udah tahu ya Aduh. sebelum menikah ya. Nah ini nih banyak orang itu yang melihat kalau misalnya kasus perceraian itu masalahnya orang ketiga, ekonomi gitu ya. Kemudian juga masalahnya itu nggak cocok KDRT. Padahal dari rangkuman semua itu sebenarnya adalah jiwa mereka itu tidak terkait atau tidak nyambung satu sama lain gitu ya. Jadi mereka itu menikah tapi ternyata mereka antara hubungan suami istri itu tidak terjadi sinkronisasi gitu ya. Kalau misal nih data data wifi gitu ya nggak nyambung gitu ya, atau data bluetooth gitu ya itu juga nggak nyambung. Nah kita tuh menganggap bahwa perselingkuhan itu, contohnya ya yang paling banyak nih di kasus era media sosial, perselingkuhan itu semata-mata hanya karena memang dianya itu nggak apa ya namanya nggak setia gitu ya. Padahal nggak sesimpel itu ya untuk kasus perselingkuhan. Ternyata ketika digali lebih lanjut, nah itu banyak dari pasangannya itu nggak ngerti apa maunya gitu ya. Mereka sama-sama merasa bahwa pernikahan itu mereka jalani dengan perasaan yang rasanya tuh nggak ada bedanya gitu loh dengan single gitu ya. Mereka merasa tidak terakomodir kebutuhan emosionalnya. Nah, itulah yang kebanyakan kita melihat hanya dari satu sisi saja gitu ya. Belajar dulu biar pas ketemu jodoh udah siap, masih memantaskan diri. Oke. Menikah rasa single. Nah, ini banyak orang. Nah, banyak nggak sih ini sebenarnya punya pasangan apa tidak sih? Kayak misalnya nih, pas sebelum nikah, itu kemana-mana misalnya diantar gitu ya. Kalau ketepatan emang pacaran ya. Atau mungkin harapannya kalau misal ta'aruf gitu, harapannya pada saat punya pasangan itu kemana-mana ada yang ngantar. Tapi ternyata kemana-mana tetap sendirian gitu ya. Kemudian juga misalnya kalau punya pasangan itu pengennya dimasakin gitu ya sama pasangannya, dirawat gitu ya. Tapi ternyata kenyataannya nggak seperti itu gitu ya. Atau mungkin juga merasa kalau perempuan nih terutama, kalau nikah itu pengen banget dinafkahi secara lahir dan batin ya. Pengennya itu uangnya ya untuk dia sendiri gitu ya. Karena kan udah punya suami gitu ya. Tapi kebanyakan justru mereka tuh kayak sok gitu ya. Kenapa justru dia harus mengcover kebutuhan rumah tangganya, atau bahkan memang dari awal itu memang tidak ada pembicaraan secara detail gitu ya. Sehingga pada akhirnya pernikahan itu dijalani banyak pertanyaan sebenarnya saya ini punya pasangan apa tidak sih ya. Terus galau-galau ya. Terus sedih-sedih pengen mengakhiri, kalau nggak gitu lebih baik single aja gitu ya. Nah, kira-kira ada bayangan nggak sih seperti itu atau orang terdekat pernah dengar curhatnya seperti apa? Dan itu mungkin membuat kita jadi takut untuk ke jenjang pernikahan gitu. Coba di kolom chat boleh? Bentar. Ada nggak sih? Oke, teman-teman pernah nggak sih dicurhatin seperti itu? Jadi punya pasangan, sedang merasa, Masya Allah. Berarti ini udah nikah gitu ya, sedang merasa. Ada lagi? Ada lagi nggak sih merasa kayak ya udahlah dijalanin aja gitu. Kalau mau cerai itu nanti gimana ya apa kata keluarga besar gitu. Kalau mau bertahan tuh rasanya sebenarnya nggak kuat gitu ya. Dulu pernah takut nikah ya, pernah Mbak teman kerja sendiri kalau suaminya diam-diam nikah lagi, anaknya tidak dikasih nafkah. Nah, belum Kak, oh cuma takut nikah karena lihat dan dengar orang sekitar cerita. Pernah dicurhatin bahkan katanya mau bunuh diri. Nah, itu emang banyak sih. Saya juga ada klien nih. Kalian yang tadi pagi atau kemarin, oh iya tadi pagi reservasi karena dimadu sama suaminya gitu ya. Suaminya melakukan kesalahan gitu ya dan menghamili apa namanya si perempuan itu sehingga untuk memutuskan
dinikahin aja gitu, tapi ternyata dijalanin itu rasanya ngos-ngosan gitu ya pernikahannya. Nah, kalau nih kalian disuruh bayangin ya, misalnya naik motor gitu ya. Naik motor itu udah di riting ya, udah riting kanan, tapi bingung mau riting kanan apa riting kiri. Yang belakang marah nggak sih? Iya dong, pastinya, Mbak. Pasti ya, marah gitu ya. Terus habis itu kalau misalnya di perempatan jalan gitu, nggak jelas di tengah-tengah mau belok kanan apa mau belok kiri, kira-kira itu akan ditabrak atau tidak gitu. Gimana? Kira-kira Kak Yunian ditabrak kan? Iya, ditabrak. Kalau nggak Iya, gitu apalagi dibel. kalau itu jalan yang gede gitu ya. Heeh, Atau kalau bener. gitu dibelin gitu ya, Iya, di apa bener-bener, di Mbak. klakson gitu ya. Heeh. Nah, itu sama ketika kita dalam kondisi menjalani hidup tidak yakin gitu. Ini tuh mau dilanjutin apa enggak sih pernikahannya gitu ya. Ini itu sebenarnya mau dipertahanin tapi enggak kuat nih. Nah, hal-hal yang seperti itu menjadikan diri kita jauh dari yang namanya keberuntungan. Nah, ini tuh kalau dibahas tuh jadi lebar banget. Begitu pula kalau nikah gitu, banyak takut gitu. Takut karena orang tua misalnya cerai gitu ya. Ketakutan, kemudian istilahnya tuh rasa ragu ya. Itu masuk dalam mental block ya. Dan itu ada terapinya juga loh di kita ya. Karena itu menghalangi salah satu langkah kesuksesan manusia gitu ya untuk menjalani kehidupan. Itu salah satunya mental block. Terutama saya sendiri bahkan hampir setiap hari masih melakukan terapi untuk membuang mental block itu gitu ya. Jadi kalau misalnya nih sahabat siaga mau nikah, nggak perlu takut gitu ya. Apa yang terjadi di orang lain belum tentu terjadi di kita. Yang terpenting itu disiapkan ya. Oke, next Kak Yuniar. Nah, ini just be myself. Banyak dari orang yang menikah itu ketika dia mikir gitu ya. Kalau misalnya nih aku nikah harus nurutin apa kata pasanganku. Nah, gimana nih tentang kebutuhanku gitu. Seberapa penting jati diri sendiri gitu. Akhirnya kita jatuhnya kayak merasa dijajah oleh pasangan ya. Merasa kayak kita diatur-atur oleh pasangan ya. Kita benar-benar kayak tidak mau kehilangan jati diri. Nah, banyak orang itu yang dilema dalam hal ini. Ternyata mereka kaget gitu. Oh, pernikahan tuh seperti ini. Sebentar saya tutup dulu pintunya kayaknya berisik sebentar. Oke, lanjut ya. Mohon maaf saya tinggal sebentar. Nah, padahal nih di pernikahan itu yang dibahas itu sudah tidak tentang aku dan aku gitu ya. Menikah itu harusnya banyak bicara tentang kita gitu ya. Kalau misalnya nih ada pasangan kita, kemudian yang bilang, kemudian terus untuk aku gimana kayak gitu. Kemudian dia selalu merasa hal-hal yang harus diperhatikan itu adalah kepentingannya gitu. Kayak misal minta antar ke sini gitu, nggak peduli pasangannya tuh pulang kerja capek gitu. Atau mungkin pasangannya juga misalnya untuk minta uang gitu ya. Minta uang tidak melihat kondisi pasangannya seperti apa gitu. Jadi misalnya nih yang satunya gayanya sosialita, padahal pasangannya itu masih baru merintis usaha misalnya. Nah, itu jatuhnya kan dia hanya membicarakan tentang kepentingannya sendiri gitu ya. Dan ini memang benar-benar harus sahabat siaga pikirin, sahabat siaga persiapin gitu ya. Karena nantinya ketika benar-benar dijalani, ini kita bisa kayak kaget gitu. Kagetnya kenapa? Oh, ternyata selama ini yang saya pikirkan tentang pasangan itu tentang pasangan yang harus mencukupi, yang harus memanjakan, itu tidak semuanya loh bisa saya dapatkan gitu. Mau nggak mau kita harus menurunkan gitu ya. Dan kita harus menyesuaikan dengan kondisi pasangan kita. Nah, apakah sahabat siaga sudah siap soal ini gitu ya?
Kalau tidak siap, mesti harus dipertimbangkan dulu gitu. Berarti itu belum selesai dengan dirinya sendiri gitu. Lanjut. Nah, ini apa sih sebenarnya makna ini aja dulu sih Kak, dibalikin lagi Kak Yuniar. Balikin lagi, tadi ada yang ketinggalan. Lalu apa makna implisit saat mengucapkan ijab kabul? Nah, banyak dari kita, terutama yang muslim ya, qabil tuh nikah ya. Jadi saya terima nikah dan kawinnya. Nah, sebenarnya itu maknanya apa sih saya terima nikah dan kawinnya? Coba saya pengen tahu di kolom chat. Oke, makna dari apa tadi? Ijab kabul ya. Makna dari ijab kabul. Belum ada yang jawab nih ya. Kemana ya orangnya pada ngantuk. Udah ngantuk ini. Masih sore loh padahal. Kok udah sepi-sepi aja. Gak Nggak tahu. tahu. Loh kok nggak tahu kan mau dinikahin gitu. Nggak ada lagi nih, nggak tahu. Wah, kalau udah yang udah nikah nih, kalau yang udah nikah, sebenarnya makna dari ijab kabul itu apa sih? Gitu. Kayaknya banyak orang tuh yang gampang banget ijab kabul, kemudian langsung memutuskan untuk cerai pisah gitu ya. Padahal pada saat ijab kabul itu sendiri, itu yang namanya tempat persinggahannya Allah atau arash, itu kayak bergetar gitu ya pada saat ada satu akad gitu. Banyak banget nih pernikahan setiap hari terjadi atau didaftarkan di KUA gitu ya. Tapi kenyataannya itu juga banyak sekali kasus perceraian. Nah, itu miris banget gitu ya. Kayak orang tuh nikah muda banget gitu. Seperti contohnya nih kalau saya ngelihat nih sahabat siaga yang konsisten belajar di sini, artinya tuh masih merasa bahwa banyak banget yang perlu di-upgrade atau ditambahin di dalam dirinya. Nah, beberapa orang itu yang merasa bahwa masalahnya itu sudah selesai, biasanya itu udah nggak lagi-lagi ikut Zoom, nggak mau baca-baca buku gitu. Dulu itu beberapa klien saya suka masuk di kelas ini, kelas Zoom Siaga Academy gitu. Saya lihat ketika selesai saya konseling, kemudian kasusnya mereda, nah itu beliau sudah tidak lagi yang namanya menuntut ilmu gitu ya. Padahal saya sendiri hampir setiap hari itu saya luangkan waktu saya itu untuk membaca itu 1 jam untuk kajian, kemudian juga untuk ikut Zoom ataupun saya belajar di orang-orang yang profesional gitu. Artinya setiap hari kita membutuhkan ilmu gitu ya. Jangan sampai setiap hari kita sama sekali nggak upgrade ilmu. Ini menerima semua kewajiban dosa-dosanya sebagai pengganti kewajiban bapaknya. Insya Allah begitu. Serem banget ya. Jadi kalau bawa dosa-dosanya gitu ya, itu kalau dari segi agama. Saya akan bahasnya dari segi psikologis ya. Calon saya tak aja ikut Zoom nggak mau. Wah, hati-hati. Itu nanti masuk dalam tanda nanti ada ya. Oke, lanjut next. Ijab kabul nih ya, kalau saya tuh gambarin dari sisi psikologis ya, sebenarnya itu serah terima paket masalah. Serem gak sih? Nggak mau nakut-nakutin gitu. Untuk sahabat siaga itu benar-benar menyiapkan diri. Bayangin waktu saya tuh nikah di usia 19 tahun. Saya tuh mikirin ya, nikah itu akan ada yang bayarin kuliah saya gitu ya. Habis itu ada yang nafkain saya, sehingga saya tuh nggak perlu kerja sambil kuliah gitu kan. Seneng kan? Harapannya kan kayak gitu ya. Ternyata di tahun pernikahan kedua, di pernikahan tahun kedua itu suami saya sakit keras gitu. Disitulah saya tuh kayak dihantam untuk bener-bener bagaimana saya memperbaiki niat saya menikah gitu. Jadi langsung sama Allah tuh kasih badai gitu, lap gitu. Ini loh kamu salah niat gitu. Ternyata ijab kabul itu serah terima paket masalah. Nah sebelum yang
sebelum yang waktu suami sakit di 1 tahun pertama, itu tuh banyak banget masalahnya. Kenapa? Karena saya tuh masih kecil gitu ya, masih usia 19 tahun, kemudian saya ketepatan sebenarnya saya punya luka pengasuhan gitu, tapi waktu itu belum menyadari gitu, sehingga saya tuh bad swing banget gitu ya, apa namanya, mood swing banget ya. Kadang-kadang itu seneng, kadang-kadang itu, marah-marah gitu, kadang-kadang kayak sedih gitu ya, nggak jelas pokoknya seperti itu ya. Dan itu suami saya tuh kayak yang ngerasa ini dilanjutin nggak sih pernikahannya gitu. Jadi udah di tahun pertama itu kayak udah pengen cerai gitu loh, udah kayak nggak tahan gitu loh ya. Dan walaupun itu sudah sekarang, kita udah menikah di usia pernikahan 14 tahun ya. Udah lama banget ya, 14 tahun, anaknya tuh udah SMP ya. Sudah merasakan pahitnya ini ya Mbak Rofiko ya. Pahitnya Pahit kehidupan. getirnya kehidupan. Betul, betul, betul. Ya itu sih dipaksa ini ya, dipaksa untuk belajar banyak gitu. Kalau misalnya saya ngelihat sih ya kayak diseret-seret gitu ya. Jadi PR-nya tuh banyak banget waktu itu ya. Untungnya saya itu tipikal orang yang suka belajar. Itu yang saya tuh bersyukur banget gitu. Jadi dari saya sekolah itu hobi saya membaca memang dan saya tuh suka nulis gitu ya. Nah, ijab kabul itu sebenarnya sama dengan serah terima paket masalah ya. Udah siap belum dapat paketan masalah? Ini pertanyaannya. Kalau udah siap memang enggak atuh mau nikah sekarang enggak apa-apa gitu ya. Nah, yang harus kita ketahui bahwa tidak ada pasangan yang sempurna. Kenapa? Karena yang kita nikahin itu manusia gitu ya, bukan Betul, malaikat gitu ya. betul. Kalau misalnya yang kita nikahin malaikat ya itu beda lagi ya. Sama-sama kita juga sama gitu ya. Itu saya terima nikahnya siap banget malah gitu. Wow. Yakin nih berarti sudah siap nih Mas Rudi. Silakan yang pengen jadi calonnya udah punya calon belum nih Mas Rudi? Ada yang benar-benar sudah siap nih menerima paket masalah gitu ya. Nah, saya lanjutin ya yang tadi bahwa tidak ada pasangan yang sempurna karena yang kita nikahin itu manusia sama seperti kita ya itu berulang-ulang kali saya sampaikan. Kita tuh kadang kayak menuntut kesempurnaan di pasangan kita, pengen ini, pengen itu, apalagi dibandingin sama yang lain. Nah, kalaupun nanti ganti sama yang lain, itu ujung-ujungnya sama aja, masalahnya beda gitu ya. Tapi tetap aja akan ketemu masalah. Jadi dalam kehidupan ini yang namanya masalah sama hidup itu kayak mata uang gitu loh, mata uang koin. Satu sisi saling berdampingan gitu. Nah, tinggal bagaimana caranya kita itu menikmati masalah itu. Nah, itu PR banget gitu ya. Saya untuk berproses menikmati itu butuh waktu kurang lebih daripada hampir berapa tahun ya dari saya tuh kayak mencari bahagia itu kayak apa itu kayaknya dari SMP kurang lebih sekitar 25 tahun gitu. Saya hanya untuk mencari sebenarnya bahagia itu seperti apa gitu. Menikah artinya bersedia menerima satu masalah untuk dihadapi selama seumur hidup. Nah, ini ada hubungannya dengan materi yang kemarin tentang indikator minimal pasangan ya, standar minimal ya. Misalnya nih, kalau kita itu tipikal yang perfeksionis, kita tuh benar-benar gak bisa mentoleransi gitu, pasangan yang tidak sholat gitu. Maka jangan sekali-kali untuk menerima pinangan laki-laki yang ibadahnya buruk gitu ya. Karena ini bisa membuat diri kita merasa tersakiti gitu ya. Jadi pastikan masalah itu emang benar-benar bisa kita handle gitu. Oke lah yang ini aku bisa kok handle ini gitu ya. Aku kalau misalnya dia cuma mood swing aja gitu. Kalau dia punya masalah luka atau trauma gitu. Atau misalnya dia nggak perawan aja gitu. Dia nggak pejaka aja, nggak masalah gitu ya. Misal ya itu contohnya ya. Atau mungkin dia orangnya temperamen gitu. Tapi aku tuh udah terbiasa menghadapi orang temperamen dan aku tahu caranya, tekniknya, mangga nggak apa-apa, terserah gitu ya. Semuanya silakan diukur sama kapasitas masing-masing. Setiap orang itu nggak ada yang sama. Kadang kita tuh melihat rumah tangga seseorang gitu ya,
itu kok diselingkuhin berkali-kali kok bertahan gitu ya. Ya berarti dia memang bisa mentoleransi itu gitu. Ada batas-batasnya yang mungkin kita nggak sanggup ya, nggak mungkin kita bisa lakukan gitu. Makanya setiap orang itu beda-beda ya. Jadi pastikan bahwa pada saat menikah itu artinya bersedia menerima satu masalah untuk dihadapi selama seumur hidup. Ya satu orang itu akan kayak gitu. Ini cerewet banget orangnya ya, perfeksionis banget ya orangnya. Oke, berarti ini seumur hidup aku akan eh, menghadapi dia. Jangan berharap dia berubah gitu. Ini nanti akan timbul masalah baru lagi. Nggak apa-apa, aku terima jadi pasanganku. Siapa tahu nanti berubah gitu. Nah, ternyata berjalannya waktu itu susah loh berubahnya dan bahkan bisa kita ya kayak makan hati gitu loh, makan hati sendiri karena pasangan kita itu ternyata gak semudah itu berubah gitu. Kita ngubah diri sendiri aja susah minta ampun gitu ya. Apalagi harus merubah orang lain, bener nggak? Kemudian menikah, ini mau dibenerin dulu nih mindsetnya. Bahwa menikah itu bukan menyamakan perbedaan. Misalnya yang satunya itu kalem banget. Kalau misalnya diajak ngomong itu kayak flat gitu ya. Yang satunya tuh nggak mau kayak gitu. Maunya tuh langsung masalah tuh selesai saat ini juga gitu. Jadi pada saat menghadapi masalah, itu pasti uh, kalau misal persepsinya atau mindsetnya itu menikah itu menyamakan perbedaan, maka dia yang ingin masalahnya selesai saat itu juga, dia memaksa pasangannya untuk sama. Ya pokoknya harus diselesaikan, aku nggak bisa, aku masalah tuh harus selesai kayak gini gitu kan. Nah padahal si pasangannya itu bukan tipikal yang seperti itu gitu. Cobalah kita menyelaraskan perbedaan. Saya sendiri juga berusaha untuk hal ini. Dan ini itu nggak mudah, sama sekali nggak mudah. Harus benjol kanan kiri dulu gitu ya. Aduh, sesusah ini gitu ya menyelaraskan perbedaan gitu ya. Tapi kalau misalnya nih udah bisa jalan bareng, itu rasanya tuh kayak seneng banget sih, tenang banget gitu ya. Karena kita udah tahu nih, oh kalau aku ngelakuin kayak gini, nanti respon pasangan tuh kayak gini gitu ya. Nah tapi kalau misal menikah udah bertahun-tahun, belum juga nemuin versi yang pas untuk menyelaraskan perbedaan, coba dicek, berarti memang ada yang salah nih dalam hubungan pernikahan itu. Next, ada yang tanya boleh ya, langsung tanya boleh. Barangkali ada yang tanya, silakan. Nah ini yang masih mau nikah nih ya, biar tidak terjebak dalam status tanpa hubungan ya, sakit itu ya. Kalau misalnya pasangan suami istri tapi sama-sama nggak ngerti apa maunya gitu ya. Kadang kan ada nih kayak orang diselingkuhin atau pasangan itu diselingkuhin sama pasangannya gitu ya. Kemudian temen kerjanya nih tahu gitu. Dia bilang kayak gini, suaminya tuh kak nggak kasihan ya sama istrinya gitu. Dia udah bantuin kerja, udah jadi ibu rumah tangga yang baik, tapi masih aja diselingkuhin gitu. Sekarang saya balik tanya lagi nih ya, gimana tahu rasanya pasangan itu atau si misalnya laki-lakinya yang selingkuh gitu ya. Sedangkan jiwa mereka tidak saling terhubung gitu. Mungkin ada perasaan bersalah iya gitu. Perasaan bersalahnya memang iya. Tapi dia tidak cukup untuk bisa mengendalikan diri menyakiti pasangan. Karena bagi dia tidak menyakiti pasangan gitu. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena jiwa mereka satu sama lain itu tidak saling terhubung gitu ya. Sama nih ketika kita punya anak misalnya. Kayak misal hati saya kok nggak enak ya gitu. Misalnya anaknya dititipin sama mertuanya atau sama pembantunya gitu. Nah ternyata beneran memang dia lagi sakit atau jatuh atau apa gitu ya. Nah itu artinya jiwanya terhubung gitu ya. Nah apakah ada orang tua yang jiwanya nggak terhubung? Ya ada gitu. Ada orang tua yang seperti itu juga ada. Begitu pula dalam pernikahan juga sama gitu ya. Saudara juga sama gitu. Saudara itu misalnya kita punya 4 saudara gitu ya.
Nah, saudara yang satunya itu biasanya ada yang dekat dominan dengan saudara yang satu gitu. Atau mungkin sama yang satunya itu jauh gitu ya. Ya kalau misalnya ke semua saudaranya itu memang hubungannya bagus, berarti itu memang bagus keterikatan jiwanya. Nah, seperti itu dalam pernikahan juga sangat mungkin hal itu terjadi. Ya, kenapa itu bisa terjadi gitu ya? Selain daripada pernikahan itu yang terlalu lama dijalani mengalami kejenuhan, ada banyak faktor lain juga. Tanyakan pada pasangan gambaran menikah itu seperti apa. Nah, ini salah satu langkah preventif ya. Langkah preventif bagaimana kita tidak terjebak pada status tanpa hubungan. Yang pertama kita mesti dengarkan dia. Nah, sebelum kita menikah, entah itu ta'aruf ya, ataupun kenalan ya, pacaran saya nggak tahu seperti apa kalian, sahabat siaga. Kasih waktu ya pada saat kenalan itu, nggak hanya saling memuji, nggak hanya basa-basi yang nggak jelas, ngomongnya tuh harus memang berat gitu ya. Contohnya adalah nanyainnya sih nggak perlu terlalu berat, jadi isinya itu berat gitu ya. Tapi memang cara menyampaikannya juga nggak perlu berat juga gitu ya. Misalnya ditanya ini calon pasangannya, menurut kamu bayangan pernikahan itu seperti apa sih gitu. Nah di situ kita dengarkan aja gitu ya. Jangan langsung kita sangkal gitu. Aku nggak mau loh kalau nikah tuh kayak gini. Nanti anaknya kamu tuh harus juga ikutan ngomong anaknya gitu. Ya nanti aku juga nggak mau loh kerja misalnya dari si laki-lakinya ingin pasangannya tetap bekerja. Ada loh seperti itu juga gitu dan seperti itu harus dibicarakan sebelum menikah gitu ya. Itu bisa menjadi konflik juga. Kemudian kita bisa melihat juga atau cek calon pasangan kita apakah dia mau bertumbuh atau tidak. Dari mana taunya? Nah, kayak yang tadi tuh, Kak siapa tadi ya? Kak Bahtiar ya? Diajakin Zoom nggak mau gitu ya. Itu salah satu ciri orang yang tidak mau bertumbuh loh. Ya. Salah satunya itu caranya seperti tanda-tandanya tuh seperti itu, ciri-cirinya seperti itu gitu ya. Kemudian yang kedua, misalnya dia dikit-dikit ngomong kayak misal konflik dengan pasangan, dikit-dikit ngomong, "Ya udah, aku emang orangnya kayak gini, kalau kamu nggak mau terima ya udah," gitu. Itu salah satu tanda bahwa dia tipikal orang yang tidak mau bertumbuh. Atau mungkin melakukan kesalahan yang sama lagi gitu. Ya elah, ngapain sih kesalahan yang sama? Dicoba aja kesalahan yang lain masih banyak gitu ya. Gitu katakan dewa itu ya. Jangan melulu kesalahannya tuh sama aja gitu ya. Nah, pastikan kalau misalnya kita punya pasangan atau calon pasangan ya, karena ini tuh langkah preventif. Calon pasangan yang seperti itu dijadikan pertimbangan lagi, evaluasi. Bukan berarti saya kayak menghalangi ini aku udah kadung srek, udah kadung sehati gitu ya. Udah kadung jatuh cinta. Nah, ini di dalam percintaan itu memang ada fase-fasenya sahabat siaga. Salah satunya itu adalah fase bulan madu ya. Tahu nggak sih yang kasus baru-baru viral gitu yang KDRT di Hotel Grand Surya Kediri gitu ya. Nah, itu kan artis itu kan di awal-awal tuh bucin banget gitu ya. Nah, itu mengalami yang namanya fase honeymoon. Itu ada dari ilmu psikiatri atau ilmu kedokteran jiwa ya. Jadi ketika manusia itu mengalami perasaan jatuh cinta, dia itu kayak ada dalam tubuhnya itu beberapa hormon atau biokimia sehingga dia tuh sebenarnya dalam kondisi nggak sadar ya kayak berbunga-bunga aja bawaannya kayak happy aja gitu ya. Nah itu butuh waktu untuk kita memutuskan menikah itu minimal 6 bulan nih kalau kita terlalu bucin sama seseorang saya kasih saran untuk menunggu 6 bulan karena itu sudah lewat dari fase honeymoon ya. Tapi ada pasangan yang hebat banget, pinter ambil hati pasangannya itu bisa sampai 18 bulan loh, fase honeymoon-nya. Nah, baru di situ kita bisa berpikir secara realistis gitu ya.
Nah, ini aku baca dulu ya untuk pertanyaannya. Kak Yuniar bisa langsung ya aku baca ya pertanyaannya. Boleh Iya, banget, seringnya, Mbak iya Rosal. seringnya sih katanya karakter yang dilihatkan ketika sebelum menikah dan setelah menikah itu beda banget, bener ya Kak. Ini tergantung psikologi laki-lakinya ya. Makanya di Millennial Consulting itu saya hadirkan produk tes psikologi pasangan ya. Jadi psikolog saya itu saya paksa untuk menggabungkan beberapa tes psikologi yang mana itu tujuannya untuk mengetahui karakter pasangan di awal gitu ya. Ya sebenarnya psikolog saya itu kayak udah ketakutan, nanti takutnya nggak jadi nikah gitu ya. Tapi mungkin nanti pembawaannya kita juga lebih hangat gitu ya, dalam arti kita tunjukkan nih, oh ini karakter pasanganmu tuh seperti ini loh, ini karakter pasanganmu tuh seperti ini. Cara komunikasinya tuh seperti ini, seperti ini. Kemudian kita juga kasih bimbingan gitu ya, bimbingan pranikah ya. Nah, kalau misal untuk masalah ini biasanya kalau laki-laki itu memang jiwanya pemburu ya. Kalau laki-laki itu kalau setelah berburu dia capek ya berhenti, bukan dia berubah. Ya emang seperti itu laki-laki itu. Ya elah masa berburu terus capek kan ya. Pokoknya semakin laki-laki itu kalau mengejar-ngejar kita itu nggak karu-karuan, itu biasanya pada saat nikah itu kayak persentase perhatiannya tuh drastis banget turunnya ya. Karena energi yang dikeluarkan udah terlalu banyak gitu ya. Jadi jangan kegeeran, aduh dia cinta mati gitu. Saya ada loh yang ngejar-ngejar saya terus sampai 3 tahun gitu. Suami orang lagi gitu kan ya. Kalau nurutin itu, kalau nggak tahu ilmu psikologinya, berasa kayak orang dicintai sedunia gitu ya. Padahal nggak seperti itu ya. Kemudian cara bisa mengenali supaya karakter sebelum menikah biar tidak terlalu berbeda ya. Ya salah satunya tadi ya harus dicari tahu gitu ya. Ini kayaknya yang kemarin Kak Juwaria nggak ikut ya. Caranya gimana gitu ngecek pasangan kita yang standar minimal pasangan. Itu ada teknisnya loh. Itu ilmu perbankan saya gabungkan di ilmu konseling gitu ya. Jadi lakukan survei dan wawancara Kak ya ke tetangganya ya tanpa sepengetahuan orangnya. Kalau kita nih mau hutang bank itu akadnya cuma 3 tahun. Nah ini akadnya seumur hidup ya sahabat siaga. Jadi lakukan survei dan wawancara. Kepada siapa? Kepada tetangganya ya, nggak usah kelihatan ya, bisa nyuruh orang lain atau apa. Divalidasi benar-benar apakah memang orangnya seperti itu gitu ya. Itu pun saya sebelum menikah sudah melakukan itu, padahal saya belum tahu ilmunya gitu. Dan memang ada referensi yang buruk juga dari keluarganya gitu. Yang akhirnya memang sempat mau saya batalkan pernikahannya gitu, tapi karena dari segi kepribadian pasangan saya itu yang bagus atau baik saya lanjutkan. Dan memang benar apa kata tetangganya itu benar sekali ya. Jadi ya harus ini sih, nggak harus tetangga yang dekat aja, yang agak jauh juga gitu ya. Kemudian yang kedua itu bisa pakai caranya Sayyidah Hadijah gitu ya. Bahkan ketika ingin menjadikan Rasulullah itu sebagai pasangan beliau, itu menunjuk seseorang dikasih bayaran nih untuk melakukan safar dengan beliau. Karena kan pasti beda muhrim ya. Kalian tunjuk nih salah satu teman dekat untuk mendekati dia, pura-pura jadi teman. Kalau perlu dibayar gitu ya. Hah, se ekstrim itu. Ya iyalah nikah ini ya, enggak utang bank gitu loh, enggak nyari pinjaman. Emang pinjol gitu ya yang langsung ini di ACC gitu aja kalau macet gitu dikejar-kejar loh, kita kontak aja semuanya udah diekstrak loh. Bayangin loh ya. Apalagi ini pernikahan gitu ya. Kalau misal ditinggal sama pasangan nggak tanggung jawab dan lain sebagainya ya, terus kita nolenya kemana gitu, mau nangis-nangis gitu ya. Ada soalnya baru nikah tuh ditinggal gitu, ada gitu ya. Kemudian ini, Kak, apakah bisa memaksakan menikah dengan orang yang dicintai namun sebenarnya jiwa kita berdua tidak saling terhubung? Nah, ini cinta, apa itu cinta ya? Bahkan Itu Laila cuma dan ilusi. Majnun itu cintanya gimana Kak Yuniar? Cinta itu cuma ilusi. Iya. Oh, gimana? Ya ada sih Kak sebenarnya ilusi gitu ya. Sebenarnya cinta itu juga ada faktor hormon ya atau biokimia dalam otak manusia gitu ya. Jadi itu bisa diupayakan gitu, bisa.
Laila dan Majnun apakah menikah gitu, mereka saling mencintai. Dan kalau misal baca ceritanya, apa hikayat cintanya tuh kayak jadi terkelepek-kelepek gitu ya. Bayangin kayak saking cintanya itu gini loh. Waktu Laila itu bapaknya Laila itu bikin hajatan gitu ya. Bikin hajatan sekampung itu diundangin, termasuk Majnun itu juga diundangin gitu. Orang-orang sekampung itu pada penasaran apa yang terjadi ketika Laila dan Majnun bertemu. Nah, ketepatan yang apa ngasih piringnya itu si Laila gitu ya. Ternyata apa yang dilakukan Laila pada saat Majnun datang ke Laila untuk bawa ini ya untuk minta piring ya, untuk minta piring, untuk ngambil makanan, ternyata sama Laila piringnya dipecahkan ya. Dan Majnun tuh tidak marah, dia senyum-senyum ya. Senyum-senyum. Nah, itu emang cinta itu. Orang tuh udah jelas-jelas kayak gitu husnudon terus gitu ya. Nah, terus habis itu balik lagi ambil piring. Orang-orang kemudian tanya, "Kenapa Majnun? Kamu bisa begitu sama Laila, padahal kan kamu dipermalukan oleh Laila." Bukan, Laila itu bukan mempermalukan saya, tapi Laila ingin saya mengulangi mengambil piring lagi sehingga kita bisa mengulangi session tatapan wajah, tatapan mata gitu. Itu cinta, orang cinta tuh kayak gitu ya, husnudon aja gitu ya. Nah, pertanyaannya itu adalah apakah kita bisa seperti itu sama dengan maha cinta kita, Rob kita gitu ya. Gitu aja udah tanya, ya Allah kenapa aku nggak jadi nikah sama dia, padahal aku tuh cinta gitu ya. Ya kalau misal Rob kita tuh nggak setuju ya, emang nggak jadi nikah gitu ya. Ini jawaban tentang soal cinta, jiwa yang tidak terhubung, jadi nggak sinkron gitu. Tapi cinta, kayaknya tuh kalau cinta harus terhubung lah ya, nggak mungkin gitu loh ya. Kak Trisna nih ya, saya masih bingung nih kalau misalnya cinta, tapi nggak terhubung itu gimana ya? Kak mau nanya kalau suami diajak ngobrol tapi sering lupa obrolannya, apa karena tidak perhatian apa tidak terkoneksi? Ini macam-macam ya, mungkin bisa laki-lakinya emang memori pendek gitu, mungkin disleksia mungkin gitu ya. Kayak saya ini kalau seperti ini tuh memang nggak bisa apa ya, banyak versinya gitu ya. Apalagi kalau misalnya suaminya ikut Zoom itu bisa bahaya gitu ya. Istrinya yang tanya gitu. Nah, ini saya kasih jawaban yang lebih realistis ya. Mungkin kalau laki-laki itu biasanya kan memang fokusnya tuh nggak bisa banyak ya, nggak bisa multitasking. Salah satunya cara komunikasinya emang harus singkat-singkat, jangan panjang-panjang. Kalau panjang-panjang ya pasti banyak lupanya gitu ya. Apalagi laki-laki itu habis lupa naruh anduk, lupa lagi naruh anduknya. Ya sama diingetin tuh kayak gitu ya. Artinya kalau misalnya saya dari ilmu konseling itu, dari berapa kali pertemuan, nanti akan ada di slide berikutnya, itu nyampeinnya cukup satu kali aja, satu poin gitu ya. Jadi sedikit aja gitu, jangan banyak-banyak gitu ya. Dan itu diulangi berkali-kali memang ya. Ya Kak, kesalahan yang sama diulang terus berjanji tapi dilupakan, kasihan nih Kak Bastiar nih ya. Pasangannya udah nunjukin red flag loh ya. Lah aku pernah bilang gitu, "Astagfirullah aku gini kalau kamu nggak terima ya udah." Ayo Kak Juwaria, itu berarti ada mental block-nya tuh, mental block-nya yang tidak mau bertumbuh ya. Coba tuh, dirubah ya. Nah ini, tapi pas diingetin marah ya. Ada nggak sih Kak cara bisa biar ngilangin rasa takut salah pilih pasangan hidup? Ada dong ya. Nah ini nanti lanjut next Kak. Ini tuh udah jam 8 lebih ya. Nah, itu kalau misalnya langkah preventif ya, sekalian saya jawab yang tadi gitu ya. Yang tadi gimana sih caranya biar kita nggak takut? Yaitu yang pertama kita tetapkan indikator minimal pasangan kita. Jadi standarnya itu apa aja, Kak? Standarnya Kak siapa ini tadi? Kak Amdatul ya. Standarnya apa aja di list Kak. Itu mungkin materi yang kemarin bisa dicek di YouTube-nya Kayla Wedding ya. Indikator minimalnya itu misalnya tuh
ada listnya itu ada 10 gitu ya, yang dijadiin indikator minimal ada 3. Misalnya dia harus sholat orangnya, kemudian dia harus mapan. Mapan tuh artinya dia bisa bertanggung jawab sama dirinya sendiri. Kemudian dia orangnya sabar atau penyayang. Nah, kemudian misalnya indikator yang selanjutnya itu orangnya ganteng gitu ya. Kemudian orangnya tinggi semampai gitu. Nah, kalau nggak dapat ganteng, tapi yang 3 ini dapat, ya nggak apa-apa. Itu berarti standar minimal. Nah, tapi kalau misalnya nih dia ganteng, tapi dia nggak sholat, ya jangan gitu ya. Artinya kalian harus punya rule atau batasan gitu ya. Jadi minimal pasangan saya itu standarnya seperti ini loh gitu ya. Itu penting sekali. Kemudian yang kedua, itu kita harus punya ilmu ya. Ilmu itu tapi harus ada amal ya, harus action gitu. Kalau misalnya kita ngomongin ilmu masak-masakan misalnya nonton aja di TikTok atau di YouTube gitu ya, masak-masakan itu, tapi nggak pernah dipraktekin. Bisa masak nggak Kak Yuniar? Bisa masak nggak Kak Yuniar? Bisa, Mbak Rosiko, masak air. Masak air. Iya. Jadi gitu, memang harus berani menikah gitu loh. Ya nanti itu challenge-nya ya di pernikahan. Selamat menikmati gitu ya. Jadi salah satu ilmu yang bermanfaat itu harus dipraktekkan. Bukan hanya kalian yang takut, justru ketika saya ini banyak belajar, itu saya banyak ketakutan. Takut mabuk ilmu saya. Jadi jangan sampai suami saya gini, istri saya tuh ngajar pernikahan, tapi rumah tangganya kayak gini gitu. Itu challenge loh buat diri saya. Makanya saya sendiri sering nanyain sama pasangan saya, bahagia nggak sih Be jadi suami saya? Itu sering saya tanyain kayak gitu gitu. Saking saya tuh takut bahwa ilmu saya itu hanya bualan belaka gitu ya. Jadi memang harus dipraktekin. Jadi setelah punya ilmu amal gitu ya, harus diamalin gitu ya. Jangan hanya takut-takut aja gitu ya. Pastiin kalau udah ketemu jodohnya, indikator yang tadi, kemudian cara-caranya benar-benar kita udah melakukan yang dicontohkan misalnya Sayyidah Hadijah, survei wawancara kita lakukan, ya udah bismillah istikharah minta petunjuk ya. Minta petunjuk lah sama yang punya hidup. Ya kalau misalnya serak hatinya, intuisi terutama ya, asalkan intuisinya itu benar-benar akurat ya, itu ada caranya lagi tuh biar intuisi caranya akurat gitu ya. Ya udah gas aja, nikah aja gitu loh ya. Yang terpenting ya daripada poin itu adalah tujuan pernikahannya jelas ya. Nah ini yang sudah menikah nih, jika merasa terjebak dalam status tanpa hubungan. Jadi mau lanjut itu tuh sebenarnya udah nggak kuat, mau cerai itu tapi gimana, kasihan anak-anak gitu ya. Nanti orang tua juga sakit gitu. Ada teman saya itu seperti itu. Jadi beliau memutuskan untuk bertahan dengan pasangannya. Itu karena orang tuanya tuh sakit gitu ya, sakit keras. Sebenarnya nggak tahan gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti itu, sahabat siaga, itu merusak pola rezeki kita. Karena kita dalam kondisi tidak jelas, galau gitu ya. Saya tuh kalau galau nggak mau lama-lama, sehari itu pokoknya harus nemu jawaban ya. Nggak boleh galau itu lama-lama. Ya udah pokoknya harus gimana. Lebih baik salah, beneran lebih baik. Pada saat kita jalani di perempatan, ini emang beloknya mana ya? Ya udah belok kanan dulu gitu ya. Ternyata salah, ya udah tinggal kita putar balik gitu. Kalau udah terlanjur, daripada kita udah terlanjur di tengah-tengah perempatan, terus habis itu kita nggak mau belok hanya karena takut salah, ya kita lebih apes lagi loh kalau udah seperti itu, ya enggak? Kalau misal dalam kondisi pernikahan kita saat ini mengalami yang seperti ini, atau mungkin nanti ini lagi nonton MC bisa lagi nonton MC bisa masak nasi goreng. Ada-ada aja ya. Nah, ini sejenak kita itu harus berhenti ya, berhenti bertanya. Kenapa rumah tanggaku seperti ini gitu ya? Kenapa aku diselingkuhin? Kenapa dia itu harus seperti ini, harus seperti ini? Banyak kenapa yang tak berujung. Saya pernah nurutin pikiran saya berdiskusi kenapa itu sampai subuh masih kenapa dan nggak bisa tidur. Masih siaga kenapa gitu ya.
Ada lagunya nggak sih Kak Yuniar kenapa-kenapa itu? Ada nggak sih? Nggak ada ya? Ya. Kalau Ada udah asik kebanyakan ya. kenapa-kenapa, itu lebih baik kita sejenak berhenti bertanya ya. Karena kita itu di dunia ini tuh bukan subjek ya. Bukan aku makan bakso, bukan. Kita itu baksonya, sahabat siaga. Kita itu objek ya. Ingat itu ya. Kenapa sih aku mengalami luka pengasuhan misalnya? Kenapa aku harus menjalani penderitaan hidup ini? Kenapa aku sakit-sakitan? Kenapa aku diselingkuhin? Ya elah, siapa yang bisa ngasih jawaban gitu? Nggak ada gitu loh ya. Tapi kita memang harus benar-benar balik lagi ke dalam diri kita, berhenti sejenak ngasih jeda ke diri kita bahwa memang di sini untuk nunjukin bahwa kita itu makhluk yang lemah gitu. Kita itu baksonya, bukan akunya. Aku makan bakso, aku makan roti goreng. Nah, kita tuh bukan akunya, bukan Viko makan roti goreng, bukan Vikonya ya, tapi roti gorengnya. Paham nggak sih? Jadi akunya tuh siapa Kak Yuniar kalau menurut Kak Yuniar? Subjeknya tuh siapa? Si baksonya itu. Hah? Subjeknya siapa Kak Yuniar? Yang sebagai bakso itu. Yang kan kalau kita kan objeknya ya baksonya. Kalau subjeknya berarti siapa? Kalau kita bukan subjeknya dalam hidup ini. Berarti. Kak Yuniar aku denda loh ya. Ya ampun. Kayaknya Kak Yuniar kecapean deh ya. Oh, udah dijawab itu baru itu. Allah Siapa? itu. Itu Allah bener. Benar. Kan yang ngatur-ngatur kita kan Allah. Jadi subjeknya itu Allah. Orang lain. Kasihan kalau kita dikendalikan orang lain. Itu menyakitkan, itu lebih menyakitkan gitu ya. Nah, temukan ini pada saat kondisi seperti ini dalam pernikahan kita, temukan satu alasan untuk tetap bersama meskipun banyak alasan untuk pergi. Ini kayaknya ada lagunya deh ya. Ada lagunya. Jadi aku untuk tetap bertahan meskipun tuh banyak alasan aku pergi gitu ya. Jadi kalau udah terlanjur menikah nih ya, udah terlanjur ya, benar-benar diinget nih pesen dari Kak Viko ya, Kak Viko ya. Kalau misalnya dalam kondisi seperti ini ngerasa kayak pengen cerai dan lain sebagainya, jangan buru-buru. Temukan satu alasan kenapa dulu kamu menikahi dia dan jadikan alasan itu untuk kamu bertahan tidak pergi dari dia gitu ya. Satu aja deh alasannya. Next. Yang dilakukannya ini tadi ambil jeda untuk diri sendiri ya. Kembali menanyakan sendiri ke diri sendiri atas keputusan pernikahan yang telah dibuat. Bertanggung jawablah atas pernikahan yang sudah dijalani. Artinya apa? Harus berjuang dulu nih. Lah ini kan kita sedang anggap aja kita naik kapal Titanic gitu ya. Ternyata nakodanya itu kalau di istilahnya di Pak Indra Noveldi di bukunya itu namanya Kapten Bengek gitu ya. Kapten Bengek itu apa? Ternyata kita tahu-taunya, ternyata dia nggak bisa loh nyupirin kapal gitu. Aduh gimana takut gitu. Ternyata imam rumah tangga kita itu belum bisa menjalankan job desk-nya gitu, leadership-nya masih kurang. Kemudian banyak yang dia nggak ngerti harus seperti apa. Nah, masa kita mau ayo kita balik lagi gitu. Gimana cara baliknya? Kan udah di tengah-tengah gitu ya. Atau milih nyemplung gitu, sama aja mati gitu. Artinya apa? Kalau misal emang Kapten Bengek ambil alih ya. Sahabat siaga ambil alih sementara itu. Pada saat kondisi suami saya sakit, saya harus ambil alih menjadi tulang punggung keluarga, ya. Jangan paksakan bila tak mau bertahan. Wah, itu kalau sebelum menikah ya. Tapi kalau udah menikah, bertahan itu jihad loh Mas Rudi. Jihad beneran. Makanya tuh harus struggle, harus semangatnya tuh warrior ya. Warriornya tuh harus ada. Sebelum pada akhirnya cerai atau tidak cerai itu bukan daripada keputusan diri kita sendiri.
Kalau misal pada akhirnya itu tidak jodoh, setidaknya kita sudah berjuang ya. Ada indikatornya kapan kita itu selesai berjuang gitu ya. Parameternya itu ada. Nah, kalau misalnya dalam kondisi kita ternyata dapat kapten benge, ambil alih gitu. Begitu pula pada saat suami saya ternyata harus sakit, saya harus ambil alih, saya harus bekerja menjadi tulang punggung keluarga dan itu tidak sebentar, kurang lebih 5 tahun gitu ya. Saya kalau misalnya nanya-nanya terus gitu, sampai kapan suami saya nggak sembuh gitu. Betapa banyak godaan laki-laki di luar sana untuk menyambut saya gitu ya. Mama saya perlu bekerja sekeras itu gitu. Kenapa? Karena saya sudah memilih bahwa pasangan ini menjadi suami saya gitu. Jadi saya harus ngasih kesempatan beliau untuk sembuh gitu loh. Kalaupun pada akhirnya tidak sembuh ataupun kita mungkin dalam kondisi lain gitu. Nah, itu sudah beda case lagi gitu ya. Artinya harus berjihad gitu ya. Wah, ini temukan satu alasan untuk bertahan walaupun banyak alasan untuk pergi itu berlaku bagi orang yang berkomitmen enggak, Kak? Itu berlaku untuk yang sudah menikah. Sudah ada ijab kabul, Kak Inar. Tapi kalau masih misal OTW, 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 OTW jangan mau lah, Kak, ya. OTW, OTW ternyata tuh kan kita sering sih orang Indonesia OTW gitu padahal masih baru mandi ya kan. Lagi dikasih ujian yang Masya Allah dan lagi di fase kalau nggak jadi pun ya udah. Benar sekali ya. Ya itu kalau misal itu sih dalam banget sih masalah itu ya. Masya Allah banget kata sahabat siaga tuh ya. Tanyakan pada diri sendiri kenapa punya ekspektasi untuk dibahagiakan. Nah pada saat kita mengalami yang namanya kehampaan atau kegalauan, jiwa nggak nyambung sama pasangan. Nah itu tanyain dong ke diri sendiri, kenapa sih pasanganku itu menjadi seperti itu? Perasaan dulu sebelum nikah tuh nyambung, kok sekarang jadi nggak nyambung ya? Berarti kabelnya ada yang konslet ya, gitu ya. Nah, apakah karena kita ekspektasinya terlalu tinggi, setrume terlalu tinggi? Nggak usah kabel gitu ya. Kemarin saya tuh ganti pompa air itu sampai 4 kali gitu. Ternyata masalahnya itu adalah apa? Listrik di rumah saya itu terlalu gede. Listriknya tuh harusnya untuk listrik usaha, bukan rumahan. Dan itu bisa membuat alat rumah tangga atau alat listrik di rumah saya itu rusak gitu ya. Yaitu ekspektasi sama pasangan juga sama gitu ya. Kalau kita terlalu besar, akhirnya kita menuntut pasangan dan itu akhirnya merusak hubungan yang sudah terjalin. Jadinya putus deh, kebakar deh, ya kan? Bener nggak Kak Yuniar kayak gitu ya? Tanya sama diri sendiri gitu ya. Kenapa kalian itu punya ekspektasi dibahagiakan? Nah, emang sebelum menikah belum bahagia. Kenapa harus mengharapkan dibahagiakan oleh pasangan gitu ya? Nah, dari situ kalian bisa menggali apakah sebenarnya kalian dalam kondisi sudah bahagia atau belum. Hal ini juga yang saya rasakan. Ketika pasangan saya sudah selesai pengobatan kemoterapi dan lain sebagainya, saya mengharapkan pasangan saya bisa menafkahi saya. Kemudian saya kasih kesempatan gitu ya. Bahkan pada saat saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan saya yang gajinya itu nggak sedikit gitu ya. Tapi ternyata ekspektasi saya itu di luar dari apa yang saya harapkan gitu. Itu semakin nggak karu-karuan. 1 tahun itu saya isinya berantem dan berantem, konflik yang tiada akhir. Hampir setiap hari saya minta cerai. Itu pernah saya alami ya. Di tahun pernikahan kalau nggak salah 10 tahun pernikahan, hampir setiap hari kita berantem gitu ya. Dan lama-lama saya capek sendiri gitu ya. Kemudian saya mulai mengambil jeda untuk diri saya sendiri. Kemudian saya tanya, sebenarnya Viko kamu tuh nggak bahagia kah? Di saat itu pula saya baru tahu bahwa saya mengalami luka pengasuhan. Saya tuh sering marah sama anak saya tuh kesalahannya 1, saya marahin 10, ternyata yang 9 itu marahnya sama orang tua saya. Kemudian juga pada saat pasangan saya tidak bisa membahagiakan saya, ternyata saya menikah itu mengharapkan saya dapat banyak kebahagiaan dari pasangan saya. Karena pada saat masa kecil saya, remaja saya tuh tidak bahagia gitu. Disitulah titik saya mencari kebahagiaan yang benar-benar serius gitu. Dan akhirnya saya nggak ngapa-ngapain suami saya, nggak nyuruh suami saya berubah,
nggak menuntut suami saya berubah, saya progres untuk memperbaiki diri saya. Dan disitulah saya menemukan bahwa kebahagiaan itu memang tanggung jawab diri saya sendiri gitu. Dan karena berjalannya waktu, saya sudah bahagia sendiri, kemudian hangat, hubungan kami menjadi hangat, kabelnya itu nyambung lagi, jadi jiwanya terhubung kembali. Nah itu, prosesnya seperti itu ya. Kemudian sadari pernikahan bukan hubungan transaksional. Ini tuh nggak hanya saya yang bahas, belum saya bahas, ada lagi tuh psikolog lain yang bahas gitu. Artinya nggak lo beli, lo jual, gue beli. Nggak seperti itu pernikahan. Ada yang kemarin klien saya, itu konseling di tempat saya, dia mengharapkan saling, ya. Ya harusnya kan saling memahami gitu loh. Kenapa dia seperti, kenapa saya itu seperti ini, seperti ini. Kalau misalnya kita menuntut saling, sampai kapanpun kalau misalnya pasangan kita itu nggak paham, ya kita kan menderita seumur hidup, bener nggak? Maka mulai sekarang kita mesti harus menghapus mindset bahwa sadari pernikahan itu bukan hubungan transaksional. Jadi perbedaan konseling pernikahan dengan program hamil itu bedanya di sini. Loh kok bisa Mbak Viko? Iya, kalau misalnya ada pasien datang ke dokter kandungan sendiri, cuma perempuannya, mau program hamil dok gitu. Ya nggak bisa, nggak ada laki-lakinya gitu kan. Harus saling ya. Itu kalau misal program hamil. Tapi kalau misal datang ke konselor pernikahan, dia sendiri itu tetap bisa. Suaminya mana? Suaminya nggak mau. Dia merasa pernikahan kita nggak bermasalah. Nggak apa-apa, mbaknya sendiri aja. Kemudian suaminya yang datang. Istrinya mana? Istrinya nggak mau gitu. Nggak apa-apa, bisa. Itu bedanya ya. Tapi kalau misalnya bikin anak atau program hamil nggak bisa ya. Harus suami istri ya. Jadi kalau ke dokter kandungan tuh pasti ditolak ya. Tapi kalau misalnya di konselor pernikahan nggak ditolak, karena memang sudah terbukti caranya bahkan mengabaikan pasangan, itu pernikahan itu bisa jadi mulus, ya itu ada triknya ya. Ya tapi jangan sampai lah ya sahabat siaga mengalami hal ini, karena ini prosesnya tuh juga nggak mudah loh. Benjol sana sini dulu ya. Next. Definisi ujian orang mau menikah tuh emang berat banget ya, apalagi ntar pas nikah. Kalau ini kayaknya lagi galau banget ya Kak Nurul, Masya Allah. Kak Nurul, kalau misalnya mau menikah nggak usah dipikirin berat-berat ya. Ini kalau model kayak gini sebelum nikah aja bikin galau, ini nantinya lebih bermasalah. Ya udah, kalau kayak gitu tuh udahlah tinggalin aja gitu. Ini tuh jahat banget ya, saya kayak gampang banget nyari jodoh gitu. Gini loh, jodoh itu nggak akan berubah teman-teman. Jadi di sana tuh udah catatannya gitu. Kalian tuh mau habisin tenaga bergalau-galau dengan ini, ternyata jodohnya bukan ini, capek kali. Kan tenaganya bisa digunakan untuk yang lain. Nggak usah khawatir, nggak kalian kejar, nggak kalian tungguin, nggak kalian perjuangin. Soalnya dalam pernikahan sebelum menikah itu nggak ada tuh caranya atau anjuran untuk kita mempertahankan pasangan biar mau nikahin kita tuh nggak ada ya. Justru lah yang setelah menikah itu. Jadi kalau misal kata mentor saya, nggak usah menggebu-gebu ya. Begitu pula dalam bisnis misalnya, dalam hal apapun tidak perlu menggebu-gebu, rileks, santai tapi tidak malas ya. Santai menjalani sebuah hubungan, menjalani proses sebelum menikah, tapi juga bukan berarti kita cuek gitu ya. Ya udah santai aja ya. Nggak bisa gitu, ya itu berarti bucin kalau nggak bisa ya. Nah, kemudian kalau misal tadi sudah menjalani yang namanya, ini sudah saya kasih sekalian loh ya tipsnya. Kalau misal kalian nanti mengalami pernikahan yang jiwanya saling tidak terkait ya, lakukan ini dulu. Nyaman, trust, install. Ini nggak boleh dibalik-balik ya. Nggak bisa dibalik-balik ya. Kayak bikin proses misalnya padi gitu ya, misalnya ya harus dijemur dulu, kemudian digilingkan di mesin ya. Nggak bisa langsung kalian masak dulu gitu, nggak bisa ya, sama. Jadi prosesnya nggak boleh diloncatin. Nyaman, trust, install ya.
Artinya apa? Banyak pasangan tuh yang mengeluhkan itu. Mbak, pasangan saya tuh kok kalau diajak ngomong tuh kayaknya tuh nggak peduli banget gitu ya. Terus apa-apa tuh nggak mau terbuka. Saya tanyain, kenapa sih kamu itu selingkuh gitu. Enggak kok, kamu tuh sempurna, kamu tuh baik kok, kamu tuh nggak ada salahnya, aku yang salah. Itu bohong, beneran bohong. Beneran bohong ya. Itu artinya pasanganmu nggak mungkin lah selingkuh tuh kalau misalnya udah terhubung jiwanya terus selingkuh itu nggak mungkin ya. Sempurna pasangannya tuh nggak mungkin ya. Sebenarnya dia di fase tidak nyaman untuk menyampaikan itu ya. Takut ya. Makanya kabar baiknya atau mungkin juga kabar buruk ya. Banyak orang tuh pada saat di tempat konseling gitu mengeluhkan seperti itu, saya tanyain, mau tahu jawaban kabar baiknya apa jawaban kabar buruknya gitu ya. Ya baik dong Mbak. Ya kalau baik gimana ya gitu ya. Oke deh yang buruk gitu. Artinya kamu memang belum cukup pantas untuk didengarkan oleh pasanganmu. Pantaskan diri dulu ya. Gimana caranya? Ya bikin dia nyaman dulu, baru percaya. Barulah kemudian diinstal. Kayak misalnya nih, orang yang kalian benci misalnya, nggak kalian sukai. Kemudian dia tuh bawa-bawa dalil gitu. Kamu tuh nggak boleh ya jahatin orang. Ini loh, Allah tuh berfirman gitu ya. Itu Al-Quran aja tuh jadi hal yang buruk gitu bagi dia. Bener nggak? Karena yang nyampeinnya kan orang yang dia benci. Bener apa enggak? Begitu pula ilmu yang sangat bagus gitu. Kalian sampein ke yang bersangkutan, ke pasangan gitu. Pasti juga nggak akan diterima sahabat siaga. Kenapa? Karena yaitu tadi kita memang tidak cukup dipercaya oleh pasangan kita. Nah, ini jika pasangan membangun tembok tinggi karena sebenarnya banyak luka yang tak sengaja digores ya. Awal-awal nikah tuh emosional, tantrum dan lain sebagainya. Makanya kalau punya luka pengasuhan, punya trauma, kemudian punya mental block, lebih baik terapi dulu sebelum menikah ya. Biar nggak usah ketakutan. Banyak orang tuh kayak mikir biayanya mahal gitu ya. Beli tas aja 500.000 itu nggak mahal gitu ya. Padahal terapi untuk diri sendiri yang impact-nya itu jauh lebih powerful dalam kehidupan, itu kita kadang eman. Kenapa seperti itu? Yaitu namanya mental block ya. Padahal di situ kita akan bisa mengenali diri kita sendiri ya. Itu sebagai pondasi awal ya, sebagai langkah awal untuk kita memulai kehidupan rumah tangga. Nah, kalau misal sudah terlanjur seperti itu, sudah kayak hubungannya tuh buruk banget ya. Kayak misal pasangan saya tuh yang udah kayak apa ya, dideketin itu nggak mau suaminya. Tidur di deketnya aja tuh nggak mau gitu. Jadi kalau malam tuh keluar gitu. Saking nggak nyamannya suaminya sama istrinya. Apa hal yang harus dilakukan? Nah, lakukan kencan ya. Jadi kencan berdua. Nah, ini kalau misal untuk menginstal ya, menginstal bagaimana kita mau ngasih masukan atau harapan kita disampaikan ke pasangan, itu selama 10 kali kencan, hanya 1 kali saja pertemuan yang boleh bahas tentang masalah. Siap nggak? Apalagi masih pacaran tuh dikasih yang berat-berat gitu ya. Ya itu boleh teman-teman, tapi tujuannya udah jelas. Kita hari ini mau bahas visi misi pernikahan kita. Nah, itu jelas ya. Jangan setiap kali ketemu seperti itu. Itu kan seperti itu kan juga otomatis bikin kayak pasangan judek banget gitu ya. Makanya lebih baik tidak perlu dicicil judeknya dari pacaran ya. Kalau bisa dihindari pacaran yang berpusing-pusing itu ya. Nah, dari 10 kali pertemuan ini, itu hanya boleh 1 kali loh. Misalnya nih Mbak Yuniar, kalau misalnya ini aku 3 tahun sama dia pas Mbak pas diajak main ke rumah ada aja. Akhir aku mutusin enggak sama dia lagi karena satu alasan selama kenal dia diulangi terus, ditanyain terus enggak malahan dia marah-marah. Akhirnya oh ini enggak jadi ya, enggak jadi nikah ya. Ya emang harus diputusin gitu ya. Ngapain kita itu di kondisi ini, nggak hanya ini ya, pekerjaan juga sama ya. Pekerjaan, karir ya, terus kemudian keluarga, kemudian juga masalah percintaan, masalah
kesempatan misalnya ditawarin teman atau apa, itu memang harus keputusannya tuh harus nggak boleh ada galaunya ya. Kalau lanjut ya lanjut, kalau enggak ya enggak. Lebih baik seperti itu ya. Mau resign itu eman gitu ya. Kalau nggak resign tuh udah nggak betah di kerjaan. Nah itu virus-virus yang membuat rezeki kita terkontaminasi ya. Dari 10 kali kencan, itu hanya ada 1 kali pertemuan yang bahas tentang masalah rumah tangga dan kepribadian. Jadi misalnya kalian pengen ngasih tahu suami kalian, kalau misalnya jangan pulang malam-malam gitu. Kalau pulang kerja tuh nggak usah mampir-mampir. Ya itu jangan langsung dikasih tahu, pulang kerja langsung dikasih tahu. Yang ada dia lagi infil sama kita ya. Kenapa sih Siti Asia itu suaminya itu kan Fir'aun tuh kan serem banget ya, kayak garang banget gitu ya. Tetapi kenapa bertahan dan bahkan di ACC ngerawat Musa yang notabene pada saat itu nggak boleh loh anak laki-laki lahir gitu. Karena memang sudah diramalkan bahwa akan ada anak laki-laki yang akan memusuhi atau membunuh Fir'aun gitu. Tapi sama Allah dilewatkan oleh Asia. Kenapa? Karena Asia itu jago banget menaklukkan laki-laki yang temperamental ataupun yang garang gitu ya. Nah itu, kalau udah di pernikahan tuh kita harus punya skill itu sama laki-laki ya. Jadi gimana caranya pasangan kita itu memang bisa kita taklukkan gitu ya. Kan yang penting tujuan kita tercapai, bener nggak? Ya enggak sih? Jadi tuh mesti harus pakai strategi gitu ya. Ini kencan dulu gitu ya. Nanti tuh harus kayak gini ngomong gitu ya. Harus kayak gitu. Emang kayak gitu ya. Istri cerdas dan elegan itu memang susah ya, sahabat siaga. Lanjut. Nah, ini yang terakhir yang jarang sekali orang ketahui. Banyak dari kita ketika menikah akhirnya tuh jadi setrumnya nggak nyambung. Jadi kalau pegangan tangan itu udah nggak griming-griming lagi gitu loh ya. Kalau tatapan mata itu udah nggak yang nggak kelepek-kelepek lagi gitu. Kenapa? Karena kita tidak memainkan semua peran dengan baik ya. Perannya tuh itu aja, capek kali main kan kita tuh di dunia pernikahan tuh juga sama, kita kayak artis gitu ya. Jadi kita bisa memainkan berbagai peran. Yang pertama itu loh peran sebagai suami istri ya. Suami istri itu gimana ya melayani, menunaikan hak dan kewajiban itu pasangan suami istri ya. Kemudian jadi ayah dan ibu, jadi mendidik anak bareng-bareng. Nah, banyak tuh yang terjebak di sini. Banyak kenapa sih kayak laki-laki tuh jenuh banget sama istrinya. Saya tuh bahkan melakukan interview ya kepada pasangan-pasangan yang selingkuh ya. Jadi saya tuh sampai masuk ke kalangan-kalangan garangan gitu ya untuk menghasilkan survei yang akurat gitu ya. Bagaimana itu menjadi jurus saya konseling ya. Ternyata apa yang mereka kasih jawaban, gimana sih istri itu nggak menggemaskan loh Mbak. Sedangkan di luar sana itu gemesin gitu loh ya. Masa di rumah itu baru datang dikasih anak gitu. Kemana-mana juga sama anak terus gitu ya. Anaknya tuh ikut aja gitu ya. Nah ini banyak istri itu yang terjebak ya. Kayak misal kemana-mana itu kalau nggak ada anak nggak enak, anaknya dititipin sebentar itu galau gitu ya. Padahal kalian juga punya waktu untuk menjadi pasangan kekasih gitu loh. Kalian juga harus kencan sama suami kalian gitu. Harus kencan dengan istri kalian. Nah, tidak hanya menjadi ayah dan ibu saja ya. Kemudian kalau jadi ayah ibu ya bahasanya tadi loh ya, anaknya tuh main kayak gini. Tadi dia berantem sama temennya. Itu jadi ayah dan ibu. Tapi kalau udah malam-malam berdua ya jangan itu yang dibahas ya. Gimana ya nanti kita yang posisinya yang seperti apa. Nah gitu ya. Itu pasangan kekasih gitu ya. Sehingga suami kita itu tidak ngobrolin hal-hal yang seperti itu ke orang lain. Bayangin nih kasus Nurma itu ya kalau saya analisa, dia itu bahas masalah itu sama mertuanya loh. Beneran ya. Jadi dia bahasin soal seks itu ke mertuanya loh. Nah, apakah dia memang tidak memiliki waktu untuk ngobrolin itu sama istrinya atau mungkin tidak dikasih kesempatan, saya juga kurang tahu ya.
dari isi chat-chat screenshot yang lewat di media sosial itu kan saya analisa gitu ya, bahwa si suami Nurma itu melakukan obrolan yang cukup mesum dengan mertuanya. Ya, itu bisa terjadi juga dengan pasangan kita dengan perempuan-perempuan di luar sana gitu ya. Karena kita tidak memainkan peran sebagai pasangan kekasih ya. Kemudian jadi sahabat gitu ya. Artinya apa? Kalau misalnya nih suami itu curhat apa gitu masalah kerjaan, nggak usah dikasih saran apa-apa. Suami udah tahu kok jawabannya apa. Cukup dengerin aja gitu kayak sok jadi istri yang cerdas gitu. Kayaknya nih ya, itu tuh harus kayak gini loh, harus kayak gini. Enggak usah ya. Kenapa Khadijah itu sangat dicintai sama Rasulullah ya? Bahkan ketika beliau meninggal itu kayak nggak bisa move on gitu. Khadijah itu keibuan banget. Jadi kalau misalnya Rasulullah nggak mau cerita nggak ditanyain gitu. Nah itu challenge sih. Saya juga sama masih belum. Kalau itu saya masih bener-bener belajar juga gitu. Kadang kayak gemes kenapa sih nih orang galau aja nggak mau cerita gitu kan? Ya kan? Apalagi saya itu sangat ini ya, perasa banget soal energi gitu. Jadi kalau suami saya galau itu saya tuh kerasa banget gitu. Jadi bawaannya saya ikut sumpek gitu. Saking begitu terikatnya jiwanya gitu ya. Kemudian juga jadi tempat sampah pasangan. Nah, ini jarang nih yang laki-laki tuh kadang. Perempuan tuh kan sukanya apa-apa diceritain. Ya udah dengerin aja. Sebenarnya dia tuh cuma mau buang sampah. Daripada buang sampah ke psikolog kan mahal ya, 1 jam 100.000 gitu ya. Nanti kalau udah numpuk sampah pasanganmu itu dia bisa depresi. Kan lumayan menghemat banyak ya. Jadi tolonglah mau jadi tempat sampah pasangan ya. Kemudian juga jadi partner ya. Jadi partner itu gini. Kemarin tuh ada indikator minimal yang harus kalian tulis atau di list. Misalnya nih dapat orang kaya raya gitu ya. Jangan kepedean ya. Kalian pengen dapat orang kaya raya. Ternyata secara attitude kalian tuh belum level gitu. Itu bisa menjadi masalah baru dalam pernikahan kalian. Kalian bisa nggak jadi partner loh. Ada nih teman saya misalnya pengusaha, dia menikahi perempuan yang biasa-biasa, nggak masalah, lulusan SMA nggak masalah. Asalkan dia memang si perempuan itu mau belajar, mau bertumbuh. Ketika si laki-laki itu butuh sharing, dia bisa mengimbangi gitu ya. Nah ini enggak, si perempuannya itu emang ya emak-emak yang kalau misalnya habis bersih-bersih ya duduk-duduk di depan rumah kayak gitu. Akhirnya si suaminya tuh stres tingkat dewa gitu. Dia nggak bisa bahas apapun dengan istrinya gitu ya. Jadi benar-benar jadi partner ini jangan kok kita tuh, aduh aku cantik, aku pantas loh dapat orang kaya gitu. Misal kita ngelihat Nikita Willy misalnya, dia dapat orang yang konglomerat padahal dia artis gitu ya dan lain sebagainya. Coba lihat, dia memang pintar loh ya, brilian dia anaknya gitu ya. Jadi kita mesti harus memantaskan diri karena kalau tidak itu akan jadi masalah baru karena kita tidak bisa menjadi partner bagi pasangan kita ya. Jangan kepedean ya. Aku dapat orang kaya tapi kita belum bisa mantesin gitu. Nanti aku pengen nikah sama dosen, nikah sama profesional. Kalian bisa stres sendiri loh. Kalau misalnya itu nggak nyambung dengan diri kalian ya. Next. Nah, sekarang dari kesimpulan semua itu ya, kalau misal kenapa sih saya itu jiwanya nggak terkait, jadi kayak nikah itu rasanya kayak nggak nikah gitu ya, kayak hidup sendiri. Kenapa seperti itu gitu? Balik lagi saya mau tanya, sebenarnya kamu itu siapa? Siapa aku? Minta tolong dijawab di kolom komentar. Ayo, mau dapat voucher nggak sih? Kasih voucher apa ya? Ada voucher Kemarin nih ada dari yang Mbak Rofiko. gimana? Kemarin udah ada tuh yang dapet Kak Lisa sama sebenarnya bukan Kak Lisa sih, Kak siapa gitu ya dikasihin ke Kak Lisa, terus sama Kak Hani. Kalau Kak Lisa udah selesai gitu. Alhamdulillah sih emang pas banget gitu ya, vouchernya menolong banget gitu. Saya merasa bahwa itu pertolongan banget buat Kak Lisanya untuk kehidupannya jauh lebih baik gitu ya. Kemudian untuk yang selanjutnya tuh Kak Hani ya. Kak Hani itu masih proses nyesuaiin jadwal saya, belum bisa. Ayo, ada yang jawab siapa aku? Kalau yang benar
saya kasih voucher ya. Vouchernya itu adalah tes aja deh, tes psikologi pasangan ya, senilai 300.000 loh ya. Ntar kalau mau nikah boleh ditukerin vouchernya ya. Siapa aku ya? Yuk, sahabat siaga, boleh dong dijawab. Siapa aku? Aku adalah Wati. Aku adalah Budi. Saya wanita yang manis. Oh ya. Gak ada kecap nomor 2 ya, Mbak Rofiko ya? Gak ada kecap nomor 2. Kecap kan selalu Ya nomor nggak 1. apa-apa lah. Biasanya kalau yang kayak gini tuh biasanya minta diperhatiin. Bener Kak Siti. Oke, ayo. Nggak ada yang jawab ini. Siapa? Udah kemana aja orangnya ini? Ini mungkin pada tidur ini Mbak Rofiko. HP-nya ditaruh di samping. Masih ketik mungkin. Masih apa? Tiga. Boleh angkat tangan, boleh apa namanya laki ganteng yang selalu ada buat kamu. Oh my god. Ini di luar ini banget ya, di luar. Aku ya aku Kak, wek lah ini nih. Ya ampun. Ini tuh nanti kalau masih kayak gini masih galau-galau ini. Boleh angkat tangan, kemudian dinyalakan mic-nya ya untuk jawab ya. Lumayan loh vouchernya 300.000 loh guys. Hari ini aja loh ini ya vouchernya loh ya. Nanti kalau misalnya besok-besok nanti hangus. Enggak ada. Udah gak berlaku lagi. Ini aku hitung sampai 5 kali ya. Ini tadi ada yang Satu. bilang masih ngetik, mending langsung ngobrol aja. Kelamaan Ayo kalau ngobrol ngetik. aja nggak apa-apa ya. 1. Daripada ayo guys lumayan vouchernya sangat bermanfaat sekali loh. Gitu. Jadi layanan konseling itu emang nggak ada yang murah ya. Kenapa? Sahabat siaga nggak ada yang murah. Jadi orang yang punya luka batin, punya trauma, punya masalah yang berat itu energinya luar biasa berat. Itu impact-nya. Oh atau Kak Lisa yang kemarin dapat voucher bisa share pengalaman konsul ke Kak Viko gitu. Kak Lisa kayak kapan hari itu bikin kok statusnya juga. Saya baca sih. Jadi untuk terapi psikologis ya atau konseling itu mahal itu sebenarnya karena nyerap energinya ya. Halo Mbak Viko, halo Mbak Lisa ya. Dan di Milenia Sidoarjo itu kan khusus terapi anak ya. Di sana nggak ada terapi misalnya terapi untuk luka batin itu kayaknya nanti yang berangkat juga saya sendiri kalau di Sidoarjo. Kemarin kita udah sharing gitu ya karena memang psikolog saya sudah tidak lagi menerima rilis emosi. Pernah suatu ketika pulang itu dalam kondisi lumpuh ya. Habis menerima konseling dan terapi masalah ya. Nah, beberapa yang mengalami anaknya berkebutuhan khusus itu kita analisa mereka rata-rata anaknya dokter. Anaknya dokter spesialis, kemudian anaknya kenapa seperti itu? Sebenarnya dokter itu kan mesti kan ditanyain keluhannya apa Bu gitu ya. Kan si pasien itu kan menyampaikan keluhannya ya. Itu ada muatan energinya loh. Nah, itu ada muatan energinya sehingga itu bisa menumpuk ke dalam dirinya dan bisa jadi energi negatif yang berimpact ke keluarganya. Makanya saya sendiri kayak misalnya sebagai terapis harus pinter banget membuang energi seperti itu. Jadi sebelum terapi pun saya harus bubbling diri saya gitu. Karena kalau misal tidak dilakukan itu saya bisa sakit gitu ya. Makanya nggak hanya di saya gitu, di banyak tempat bahkan ada yang konseling yang ingin menjadi matahari bermanfaat bagi aku adalah sun deaf eyes. Ingin menjadi matahari bermanfaat bagi semua orang yang berharga untuk diri sendiri ya. Jadi kalau misalnya di tempat terapi lain itu bahkan harganya itu kayak misal tarifnya itu sampai dengan 3 juta untuk 3 kali pertemuan aja ya. Karena memang segitu besarnya energi yang harus diserap ya.
Oke, ini sudah selesai kayaknya vouchernya hangus ini. Kak Junior barangkali mau jawab. Aduh, aku juga Junior bingung. udah nikah ya, jadi nggak perlu tes itu psikologi pasangan. Belum, Mbak Viko, ya ampun. Mau nikah itu Mbak Viko. Siapa? Enggak, masih lama. Oh, masih lama. Ini Kak Lisa, beruntung banget sih bisa konseling dengan Mbak Viko. Karena benar-benar dibantu nemuin akar masalah yang kita hadapi. Jadi setelah konseling sedikit banyak kita bisa mengenal diri kita sendiri dan belajar lebih tenang saat menghadapi masalah baru. Plong banget rasanya. Padahal saya nggak ngasih materi loh sama Kak Lisa. Ya kan? Jadi waktu itu saya cuma ngajak Kak Lisa untuk berdamai sama masa lalunya, berterima kasih sama dirinya sendiri. Loh Mbak Viko, kalau terima kasih sendiri bisa nggak gitu? Ya kalau misal dalam kondisi pikirannya Alfa ya nggak bisa. Kan kalau ketemu sama Mbak Viko, kan saya rubah pikirannya menjadi beta ya. Jadi kayak gerbang alam bawah sadarnya itu kebuka dulu gitu ya. Itu aku adalah makhluk Tuhan Kak yang paling seksi gitu ya. Saya adalah orang yang mencintai diri saya sendiri. Oh, yes. Nah ini nggak ada yang salah sebenarnya. Semuanya benar gitu ya, tapi kurang tepat ya. Namanya juga vouchernya tuh emang berharga gitu ya. Jawabannya tuh harus memang benar-benar dalam gitu ya. Siapa aku? Aku itu sebenarnya bagian dari Tuhanku gitu loh. Kalau misal kita ditanya gitu ya, kenapa sih saya itu senang sekali gitu. Di awal-awal saya bantu orang untuk terapi itu semuanya saya gratisin ya. Di awal-awal itu kan targetnya 50 orang ya. Saya gratisin gitu. Jawaban yang wow Kak Viko. Saya adalah bagian dari Tuhanku. Ini aku adalah objek bukan subjek itu tadi udah. Udah selesai waktunya. Jadi pada saat itu Nabi Musa itu bertanya gitu kan. Nabi Musa bertanya sama Allah, ya Allah aku tuh kangen banget sama engkau ya Allah. Tapi aku nggak mau mati gitu ya. Karena kalau kangen sama Allah, kalau ketemu kan harus mati ya Kak Yuniar ya. Bener nggak sih sahabat siaga? Mesti mati dulu kan ya. Harus wafat dulu kan. Enggak, Kak. Gimana? Menunggu Enggak? akhirat dulu. Gimana? Menunggu akhirat dulu. Iya, menunggu akhirat dulu. Terus kemudian Musa itu kan tanya, ada nggak sih ya Allah caranya gitu kan? Ada nggak sih caranya biar aku tuh bisa ketemu engkau ya Allah tanpa mati, tanpa ke akhirat dulu? Apa jawaban Allah? Temukan aku di hati orang-orang yang hatinya hancur. Jadi kayak aku langsung kayak griming-griming banget betapa Allah itu ada di orang-orang yang hidupnya sedang menderita, hidupnya sedang penuh masalah, hidupnya itu sedang hancur-hancurnya. Disitulah Allah ada gitu ya. Ketika kita bantu orang itu, maka kita tuh akan menemukan kehadiran Allah. Begitu pula ketika orang itu yang hatinya sedang hancur, yang dia merasa banyak kesusahan gitu ya, banyak penderitaan, kemudian dia fokus mencari Tuhannya, maka dia akan menemukan kesembuhan. Nah, itu menunjukkan bahwa siapa aku tuh ada loh di dalam dirimu gitu ya. Itu juga jawaban kenapa pada saat pernikahan kita itu sudah dalam kondisi setrumnya tuh nggak nyambung ya, cuma status aja. Tapi kita memang benar-benar fokus kepada aku, diriku sendiri sama Tuhanku. Nah, itu Tuhan yang akan merubah keadaan itu sendiri, entah itu menjadi lebih baik atau bahkan itu cerai gitu ya. Tapi yang jelas itu akan menjadikan kehidupan kita lebih baik ya. Padahal kan kita nggak fokus ke orang lain ya, nggak istilahnya tuh nggak rongrong orang lain. Kamu tuh harus berubah, kamu harus kayak gini enggak kan? Itu menunjukkan bahwa diri kita itu adalah bagian dari Tuhan gitu ya. Kalau kata mentor saya, Coach Dani, kalau misalnya Allah itu adalah
atau Tuhan kita itu adalah seluas samudra, air di luas samudra, maka kita adalah salah satu tetesnya. Jadi kita itu bagian darinya gitu ya. Pada saat saya melakukan terapi ke orang lain, saya tidak pernah membebani diri saya bahwa saya bisa menyembuhkan. Saya sampaikan biasanya sama klien saya, mbaknya, masnya hanya membayar spending waktu atau waktu yang kalian keluarkan untuk waktu yang saya keluarkan, waktu yang saya sisihkan untuk melakukan terapi. Kalau kesembuhan itu semuanya haknya Allah gitu ya. Saya sama sekali tidak membebani itu gitu ya. Dan itu justru hasilnya menjadi powerful ya. Menjadi powerful karena saya kalau misal ditakdirkan menjadi perantara kesembuhan orang itu, ya udah karena aku memang bagian dari Tuhanku gitu. Itu ya. Jadi siapa aku? Kalau kalian sudah menemukan itu, maka bagi kita pasangan itu ya hanya jalan mencari cintanya gitu ya. Hanya jalan bagaimana kita mengumpulkan saldo kebaikan untuk kita bisa bertemu dengan Dia yang Maha Cinta dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Pada hakikatnya semua ilmu itu muaranya ke situ ya. Jadi saya mulai dari belajar dari kayak misal agama ya, mursid gitu ya, ke tasawuf gitu ya, torekot itu saya juga pernah belajar, itu muaranya ke situ. Agama, kemudian dari psikologi ya, itu arahnya tetap ke situ semua ya. Nggak ada yang istilahnya tuh kita terpisah sama Tuhan kita. Kalau dari hal yang seperti itu bisa kita sadari sejak saat ini juga sebelum menikah atau mungkin saat ini pernikahan kita bermasalah, maka kita sudah tidak galau-galau lagi ya. Kita nggak bingung-bingung lagi. Kalau misalnya ada masalah seperti ini kita harus ngelakuin apa? Kita sudah tahu caranya seperti apa. Dan kita pasti sudah nggak seudon lagi gitu loh. Manusia gini ya, Maulana Jalaluddin Rumi, saya tuh ngefan banget sama beliau. Semoga Allah takdirkan saya bisa berziarah ke makamnya di Turki ya. Sebenarnya Laila Majnun itu tuh cuma gambaran ya. Cerita yang isinya itu nggak ada sebenarnya ceritanya. Tapi itu untuk memudahkan manusia menggambarkan gitu ya, atau menvisualisasikan tentang cinta makhluk dengan Tuhannya. Nah, itu dicontohkan dengan laki-laki dan perempuan gitu. Tadi seperti yang saya contohkan piring ya, piring yang dipecah oleh Laila gitu ya. Bayangin pada saat ditanya Majnun, kenapa kamu nggak marah Majnun gitu. Kan Laila itu kan pengen aku ngambil piring lagi, jadi kita nanti bisa ketemu lagi gitu ya. Betapa si Majnun itu sangat husnudon gitu loh sama Laila gitu, sama orang yang dia cintai. Nah, bagaimana mungkin kita itu tidak bisa husnudon atas takdir Allah ya? Bagaimana mungkin kita tidak berbaik sangka sama Allah yang begitu mencintai kita ya, begitu cintanya tuh besar sekali gitu, sampai detik ini kita masih dikasih kesehatan padahal masih suka maksiat gitu ya. Udah dikasih tahu pacaran tuh haram, masih aja pacaran gitu ya. Mohon maaf ya. Udah dikasih tahu gitu ya, berboros-borosan tuh nggak boleh gitu ya, masih aja kayak barang yang dikejar-kejar dan lain sebagainya ya. Tapi masih dikasih kesempatan sama Allah untuk terus memperbaiki diri. Nah, hal yang seperti itu aja gitu loh, makhluk dengan makhluk, Laila dengan Majnun itu loh bisa husnudon gitu ya. Orang yang bucin itu juga sama, pasti husnudon, ngasih kesempatan sampai nanti berubah gitu. Allah tuh juga sama loh. Nungguin Viko berubah kapan ya Viko berubah gitu ya. Nungguin ini loh, Viko tuh bisa kayak gini loh. Nah, masa sih kita sama takdir Allah juga nggak bisa gitu loh ya. Makanya kalau dalam kondisi yang seperti ini, pernikahannya mengalami yang namanya status tanpa hubungan, husnudon dulu sama Allah. Allah pengen kita mengulangi fase kembali memperbaiki niat ya, menambah ilmu lagi, bermesrah-mesrahan lagi sama Allah. Buktinya loh, klien saya tuh banyak loh yang setelah Riyadhah suaminya balik, itu curhat lagi ke saya WA. Mbak Viko, saya tuh sekarang jarang ngaji loh gitu lah.
Gitu ya, masa sih saya tuh harus ditampar dulu sama Allah gitu. Terus saya jawab lagi, hati-hati nanti dikasih ujian lagi gitu. Saya nanti kalau Allah kangen pasti dikasih ujian lagi gitu ya. Udah next. Ini sebagai penutup udah jam 9 ya, panjang banget. Ini saya ngutip dari Khalil Gibran. Cinta itu pertemuan dua jiwa. Jiwa bisa bertemu dan bersatu jika berada pada frekuensi yang sama. Kesimpulannya adalah pada saat pernikahanmu saat ini hanya status tanpa hubungan, tidak ada jiwa yang bertemu, tidak ada jiwa yang bersatu, maka artinya itu menunjukkan frekuensimu dan pasanganmu itu sudah tidak sama lagi. Bagaimana caranya kamu bisa berjuang untuk mempertahankan pernikahanmu? Kamu perbaiki frekuensimu, kamu lihat frekuensi pasanganmu sekarang di mana, kamu di mana. Apakah memang frekuensinya masih bisa disatukan? Kalau bisa, oke gitu ya. Tapi kalau tidak, ya berarti itu memang harus berakhir gitu ya. Begitu pula ketika kita ingin kayak misalnya menghindari orang lain gitu ya. Saya tuh dikejar-kejar sama orang ini gitu ya. Solusinya adalah pindah frekuensi. Udah, nggak usah galau-galau lagi. Dia tuh nggak mau nikahin saya. Tapi dia itu ngejar-ngejar saya terus gitu ya. Nggak usah pusingin itu ya. Langsung aja pindah frekuensi. Yang nggak sejalan sama dia. Pasti jiwa kalian tidak akan bertemu. Nah, kalau kalian memang ingin dipertemukan, samakan frekuensinya. Itu kata Khalil Gibran, bukan kata saya ya. Dan saya juga sudah pernah membuktikan soal frekuensi ini. Halo Kak Yuniar. Kak Yuniar kemana ya? Oke, jadi itu Kak Yuniar untuk malam hari ini sudah cukup, sudah jam 9. Ya, terima kasih Mbak Viko untuk materinya hari Sama-sama. ini. Benar-benar bermanfaat banget ya, banyak insight yang bisa didapatkan juga dari materi hari ini. Boleh dong sahabat siaga tulis di kolom komentar mungkin rasa terima kasihnya buat Mbak Rofiko nih tentang materi hari ini. Yang awalnya kita nggak tahu nih apa status tanpa hubungan akhirnya sudah terbongkar dan sudah terkuak habis nih di materinya Mbak Rofiko hari ini. Terima kasih banyak ya Mbak Rofiko, benar-benar bermanfaat Iya, banget sih sama-sama. materi hari ini. Ini juga Sama-sama Kak Yunia dan teman-teman yang masih konsisten. Padahal kemarin banyak yang japri saya loh, Mbak Vivo minta linknya kayaknya pada ketiduran ya. Atau gimana ya? banyak yang nggak ini masuk telinga kanan atau telinga kiri nih, keluar ke telinga kanan kayak gitulah Mbak Rofiko. Biasanya tuh orang itu harus kebentur masalah dulu Kak Yuniar. Iya benar-benar. Memang dan saya tuh menyadari seperti itu. Klien-klien saya itu biasanya kalau pernikahannya bermasalah tuh baru mereka belajar betapa rapuhnya kita tuh sebagai manusia, kelemahannya tuh di situ gitu loh. Makanya jangan salahin Tuhan kita kalau kita tuh mesti harus ditampar dulu gitu kan ya. Iya betul. Ya karena kita mesti nunggu kayak gitu. Baru sadar, baru oh iya salah kayak gitu. Kenapa hidup kita itu berat gitu kan? Ya karena ya itu tadi gitu. Kita tuh kalau lagi butuh aja nyarinya. Iya betul sih. Ya namanya manusia ya. Mesti kayak gitu. Namanya manusia ya. Makanya kalau misalnya kita tahu kekurangannya, pasti kita bisa mengevaluasi diri kita. Ya betul. Nah ini sebelum kita tutup ya untuk kelas Siaga Akademi hari ini, Yuniar mau memberikan informasi nih mengenai sevisi organizer. Kebetulan deket-deket ini tuh sevisi organizer akan mengadakan pameran di Surabaya, tepatnya di bulan Februari dan bulan Maret. Nah, untuk yang bulan Februari ini nanti sevisi akan mengadakan pameran di Cito Surabaya. Kalau untuk bulan Maret di Royal Plaza. Dan nantinya sevisi ini tuh akan berdiri sendiri dan tidak bergantungan lagi dengan Kaela Wedding. Jadi nanti juga bakal ada vendor-vendor ternama yang akan bundling dengan sevisi kayak gitu. Mungkin dari sahabat siaga nih ada yang mau mampir ke booth-nya sevisi, boleh banget, nanti boleh tanya-tanya juga kayak gitu. Wih, banyak banget. Makasih untuk ilmu frekuensi dalam hubungannya, Kak Viko. Alhamdulillah, terima kasih. Makasih Mbak Viko atas materinya. Wow, benar-benar
bermanfaat banget sih materi hari ini. Dan minggu selanjutnya juga bakal ada ketemu lagi nih sama Mbak Rofiko, nanti materinya lebih menarik lagi. Aduh, seharusnya ini jadwalnya Yuni tuh minggu depan Mbak Rofiko. Karena suka sama materinya. Materinya bener-bener pas banget gitu. Tapi ya udah, karena mungkin kan Mas Rama hari ini shiftnya pagi ya, Yuni yang shiftnya siang, jadi hari ini Yuni yang handle gitu. Oke, kalau gitu sebelum kita tutup kelas Siaga Akademi hari ini, boleh dong foto dulu nanti buat kenang-kenangan gitu. Padahal minggu selanjutnya bakal ketemu sama Mbak Rofiko lagi. Boleh ya, sahabat Siaga, dinyalakan kameranya. Bosen nggak sih pematerinya saya aja gitu ya? Enggak lah, Mbak. Soalnya materinya sampean tuh bener-bener keren-keren sih. Masa sih? Kak, materinya sampean. Boleh dibantu? Bisa. Oh, pakai HP? Pakai PC? Udah. Bisa pakai. Bentar. Ini gimana? Bentar. Iya, stop share. Bentar ya, teman-teman. Ini. Oke. Oke. Oke, action dulu. 1, 2, 3. Lagi. Ini ada yang belum on kamera nih. Bantu itu kok, screenshot juga kok. Oh, nggak apa-apa, pakai HP aja. Ini kalau pakai PC agak susah. Kamu itu aja on kamera. On kamera. On mic. Oke. Wait. 1, 2, 3. Oke. Lagi. Waduh. Iya, mohon maaf ya, ini teman-teman karena pakai HP juga nge-screenshotnya, jadi beberapa ada yang belum keambil. Oke, lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Rofiko materinya hari ini. Minggu depan bakal ketemu sama Mbak Rofiko lagi nih. Okay. Ya, minta maaf kalau ada salah-salah kata ya. Iya, sama-sama Mbak Rofiko. Saya akhiri juga Kak Yuniar, kalau misalnya yang menyampaikan ini belum tentu lebih baik loh ya, kita sama-sama belajar. Betul. Ya. Saya juga pamit langsung ya sebelum Kak Yuniar tutup ya. Semoga teman-teman sahabat siaga ya, panggilannya sahabat siaga semuanya dalam keadaan sehat jiwa dan raga. Amin. Jadi kita bisa dikasih kesempatan untuk bertemu lagi ya di minggu depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rofiko. Oke, ini ada yang tanya mengenai materi minggu depan tuh apa? Ditunggu aja ya, sahabat siaga. Nanti bakal kita share melalui flyer, broadcast juga untuk materinya. Jadi biar kalian kepo ini materi selanjutnya itu apa. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum.